Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa ma'nahu bihaqiqatil murad. Alhamdulillah kawan-kawan semua, Masjid Jamaah Masjid Al-Latif ya, benar ya? Jamaah Masjid Al-Latif, ini masjid itu langganan sholat Jumat saya kurang lebih di 9 tahun yang lalu. Ya. Jadi 9 tahun yang lalu itu saya hampir pasti sholat Jumat pasti di sini ya. Karena saya kerjanya di situ dekat. Jadi dulu walaupun sekarang saya pengusaha, saya dulu juga pernah kerja ya. Kerja 2 tahun. Tepatnya gak kerja sih, dikerjain ya. Pergi pagi ya, pulang petang, penghasilan pas-pasan ya. Tolong ini pulang dari sini tolong jangan resign ya. Rada kompor emang istri kita. Ya, jadi rada berbekas gitu. Dan alhamdulillah terpanggil kembali ke masjid ini pada saat Kang Diki dan teman-teman untuk memberikan kajian. Karena memang saya domisili di daerah Cicahem ya, di daerah Cicahem ada seberang itu ada Jati Handap. Ada yang orang Jati Handap sana? Ada nggak cuma katakan? Itu bohong namanya ya. Saya Jati Handap namanya tapi Jatiluhur sebenarnya itu. Iya seriusan ya. Jadi kalau ke rumah saya tuh saya kenapa makanya nggak punya sepeda? Gempor Pak kalau ke luhur. Aduh. Ya itu saya tinggal di situ dan kesini lumayan jauh. Jadi kalau sholat Jumat masih di daerah sana gitu. Alhamdulillah. Ya puji syukur kehadirat Allah, kita panjatkan kehadirat Allah karena hari ini bisa diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertemu dengan orang-orang soleh seperti kalian ya, calon penghuni surga, amin ya. Yang sangat berharga bagi saya adalah rezeki berupa kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang soleh ya. Kenapa demikian? Karena di luar sana banyak orang yang mungkin berpikir hanya sekedar tentang kehidupan dunia saja ya, tapi kalian masih sempat-sempatnya untuk bisa mencharge gitu ya hati pikirannya untuk bisa dekat sama Allah gitu. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umat yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan agama Allah dan juga mensyiarkan agamanya. Dan semoga kita termasuk orang di dalam bagian itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan sekalian, jamaah Masjid Al-Latif, hari ini saya diberikan kesempatan kurang lebih 1,5 jam ya. Saya biasa kalau ngisi kurang lebih paling minimal tuh 3 jam. Jadi kalau 1,5 jam itu paling opening doang. Ya. Gak ada isinya biasanya. Tapi insya Allah saya coba akan padatkan ya apa yang bisa saya share ke kalian. Oke, sebelum saya panjang lebar bercerita, saya perlu menyampaikan satu hal, dua hal. Dan ini penting saya sampaikan ya. Kenapa ini penting? Ya penting ya. Pertama adalah di sini saya duduk bukan ustadz ya. Jadi aneh bukan ustadz. Jadi tolong ya jangan manggil ustadz ya. Kang Akang aja ya, Kang Dewa ya. Aneh bukan ustadz ya, aneh Dewa Selling. Iya Pak, tukang jualan ya, tukang jualan. Karena di masjid gak boleh jualan, ngisi kajian aja ya. Kita sepakat ngisi kajian, sharing pengalaman. Itu pertama, saya bukan ustadz. Kedua, saya juga bukan santri ya. Jadi tolong jangan nanya-nanya aneh-aneh ya. Saya gak ngerti dalilnya ya. Tolong ya jangan nanya aneh-aneh. Ya santri sih pernah nyantri dulu. Bentar banget ya, saking bentarnya kilat Pak, pesantren kilat. Ya Anda juga kayaknya gitu muka-mukanya ya. Ya begitu, jadi itu framing pertama. Ya saya bukan orang yang memang sepertinya yang lain mungkin hanya pengusaha yang mungkin ingin berbagi pengalaman. Ya kawan-kawan sekalian, di malam kali ini kawan-kawan, saya baik sangka ya, saya sangka baik kepada Allah bahwa orang-orang yang selalu datang ke seminar saya, ke training ya, ke workshop, ke kajian, itu orang-orang yang termasuk 2 golongan. Ya, 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan orang-orang yang punya masalah. Ngeliatan dari muka kayaknya ini golongan pertama ya. Masalah apa Kang? Pertama, masalah hutang. Ya, hutang gak kelar-kelar. Angkat tangan coba yang merasa punya hutang. Hutang kasbon warung belum dibayar. Tolong ingat, bala-bala ya ngakuna hiji padahal nyokotna 2 ya. Bayar itu ya.
Hutang, biasanya karena masalah hutang. Atau karena masalah rumah tangga. Ya. Masalah rumah tangga kayak gimana Kang? Ya cekcok weh ayo. Ya. Dia udah menikah sekian lama tapi cekcok mulu. Atau karena masalah keturunan, dalam artian sudah nikah 10 tahun tapi sama Allah nggak dikasih juga momongan. Ya, mungkin sebagian dari Anda ada yang kayak begitu. Atau ya, orang-orang yang sampai sekarang belum ketemu jodohnya. Curiga sering nama eta ya. Jomblo karatan ya. Nista banget ya. Ya, orang-orang yang punya masalah kurang lebih seperti itu ya. Jadi saya sangka baik kalian termasuk salah satunya ya. Itu nomor satu. Oh enggak Kak, sama enggak gitu ya. Oke lah, enggak lah. Yang kedua berarti apa itu? Orang-orang yang punya banyak impian dan keinginan. Widih. Keinginan apa? Keinginan untuk lunas hutang. Sarwa wae kan. Itu pertama ya. Kedua, iya bener Pak. Kedua, keinginan untuk memiliki keluarga yang harmonis. Betul? Siapa yang sudah nikah angkat tangan? Yang sudah nikah? Yang sudah nikah angkat tangan. Yang belum jangan ngaku-ngaku. Tolong, beda kenikmatannya beda ya. Angkat tangan. Yang sudah menikah, coba cek handphonenya cek phonebooknya ya. Nama istri suami Anda, suami istri Anda itu, ya nama suami Anda yang Ahwat ya, dan yang Ihwan nama istrinya. Nama di phonebooknya itu namanya apa? Namanya dia atau namanya siapa? Gini Pak maksudnya, banyak tuh ya. Misalkan saya nih di istri saya, suami Dewa Eka Prayoga, phonebooknya Dewa, ya Allah. Ngerti maksud gue ya? Ya lu kalau mau suami istri, kalau mau harmonis minimal dari nama aja udah ganti gitu loh. Ayah Soleh. Ya. Kalau jarak ke masjid, Ayah Solehah, boleh. Iya, beneran. Makanya dari sekarang coba buka handphonenya yang sudah nikah, yang sudah punya halal, pasangan halal, ganti phonebooknya ya. Oke, ini istri kemarin namanya Julaiha, ganti ya, istri Soleha, ya, bidadariku. Kan. Ini jomblo ya guys. Aduh, ya Allah. Nah, jadi kalau memang pengen harmonis bermula dari kata-kata yang simpel, dari phonebook, gitu kan, dari sapaan, ya. Jangan manggil nama, ya. Hei Indra, kemana wae ente? Eta teh ka suami. Ya Allah kan jangan gitu ya, harmonis bermulai dari hal-hal tersederhana. Yang sederhana yang biasanya ngena Pak. Ya, hal sederhana yang ngena gitu. Nah, terus juga orang-orang yang datang ke saya tuh tadi ya, orang-orang yang pengen misalkan pengen umroh gitu kan, pengen dapat kejutan berupa umroh, pengen bisa omsetnya naik. Yang pengusaha angkat tangan, saya pengen tahu, pengen ngetes yang pengusaha. Oh banyak ya. Nah yang pengusaha omsetnya bisa pengen naik, ya, bisnisnya pengen bertumbuh, ya, hal-hal seperti itu. Ya. Apapun itu kawan-kawan, entah kalian termasuk golongan pertama, ya, atau golongan kedua. Sekali lagi ini golongan pertama, golongan kedua bukan partai politik ya, sudah lewat masanya. Ya. Apapun itu teman-teman, semoga hadirnya kalian di sini, ya, membuka pintu pertolongan dan hidayah dari Allah untuk memberikan keajaiban kepada kalian. Amin. Ya, karena sudah banyak buktinya orang-orang yang datang ke majelis ilmu itu diberikan banyak pertolongan oleh Allah dan datangnya dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Tiba-tiba pulang ya, terus ada yang nyapa, ternyata teman lama, kita lagi butuh duit, dia kebanyakan duit gitu kan. Bener Pak, ada orang tipe-tipenya tuh yang dia tuh pusing nyari modal gitu kan. Di satu sisi ada golongan orang yang dia tuh pusing ngabisin apa, ini bodoh duitnya kemanain gitu kan. Kan sebenarnya masalahnya hidup kita itu karena kita nggak ketemu, bener gak? Bener kan? Dia pengen jodoh yang solehah kan? Dia pengen jodoh yang soleh tuh kan, tepangih kan, tenikah, coba pangih, tak tentu gitu kan. Gitu maksudnya ya. Ada orang yang butuh modal, ada orang yang punya ide banyak gitu kan, ada orang yang pengen udah yang apa crazy banget lah ide-idenya gitu. Ada orang nggak punya ide, nggak ketemu. Coba ketemu. Nah harapannya di masjid kayak begini itu ketemu. Maka targetkan datang itu kiri kanan oke itu, kiri kanan belakang itu, kenalan. Tong sampai datang jing jelema eta balik jing jelema eta. Tenambah temannya gitu kan. Maka pastikan itu dapat gitu, ya. Dapat ilmu baru, dapat partner baru, dapat jodoh baru bahaya. Dapat partner baru dan dapat teman baru, sahabat baru, ya. Begitu teman-teman. Oke, teman-teman, malam ini saya dikasih amanah kurang lebih 1,5 jam. Saya akan cerita ya. Saya gak akan banyak ngasih kajian, gak ada kitab di sini. Ini kitabnya goib ya. Hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman ya. Wah iya, ini kitabnya apa namanya goib. Jadi saya pengen cerita aja ya, pengen cerita salah satu yang
lumayan nge-hype kemarin tahun lalu pada saat saya nulis buku. Jadi saya punya buku teman-teman, judulnya tuh Melawan Kemustahilan. Ya, Melawan Kemustahilan itu kayak gimana? Itu buku saya tulis sebenarnya bukan pengen ngajarin, bukan pengen ngajarin, tapi pengen ngasih kesaksian gitu ke teman-teman yang ada di dunia ini bahwa pertolongan Allah itu nyata, ada, keajaiban itu real, ya. Kok buktinya apa Kang? Banyak ya, kisah hidup saya bahkan hadir di sini pun itu bukti keajaiban Tuhan, keajaiban Allah gitu. Ya. Makanya izinkan saya bercerita selama 1,5 jam ke depan. Ya. Sekarang saya tanya lagi, siapa di sini yang punya utang? Katanya, yang punya utang? Oke, yang ngaku dikit ya, sisa gak ngaku. Semoga segera lunas. Ya, amin. Nah, teman-teman, tahun 2012 saya punya utang yang lumayan besar, angkanya 8 miliar. Ya. Ada yang punya utang lebih gede dari itu? Ada yang lebih gede? Alhamdulillah ya. Di bawah ya, maka bersyukurlah Anda di bawah ya. Bersyukurlah karena ada orang yang lebih menderita dari kalian. Ya, sekarang ngomong ya. Teman-teman, dulu tahun 2012 saya punya utang besar. Waktu itu saya bingung nyelesainnya kayak gimana. Bingung Pak, 8 miliar usia 21 coba bayangkan. Saya usia 21 di sini, ada yang 21 tahun? Nah, aduh itu mah tau ngaku-ngaku usia 28 ngaku 21. Ya kan, pantas wae jomblo wae gitu kan. Udah usia 21 tahun sama Allah udah diuji berupa bangkrut, dan bangkrutnya itu yang paling nyesek sebenarnya adalah karena angkanya besar. Ya, di mana nominal duit itu belum pernah masuk rekening saya. Dan terjadi 18 hari pasca nikah, coba. Kan cek batur mah cenah nikah teh ngeunah bener tuh. Cenah tuh kan. Nikah itu enak, indah gitu kan. Sakinah, mawaddah, warahmah ngeunah gitu kan. Nah, urang kieu beda da urang. Nikah 18 hari kemudian jeda, bangkrut 8 miliar hampir 7,7 M. Itu orang yang nikah. Eta saya. Ayo hati-hati yang belum nikah ya. Ujian pertama. Ujian pertama aja siap-siap. Itu ya Allah jatuh ini gimana itu kan. Waktu itu teman-teman yang saya rasakan bukan hanya sekedar tentang bisnis ya, tapi tentang keluarga. Bagaimana terjadi gejolak di keluarga itu, wah ini bangkrut gara-gara nikah, wah kan mulai disalahkan. Ini bangkrut gara-gara nikahnya sama dia, wah tuh kan disalahin. Kebayang kalau misalkan Anda jadi istri saya, ya disalah-salahin, wah enak gitu kan. Wah itu yang membuat akhirnya, ya Allah benar, maka ada orang yang bilang bisnis itu ada tentang kehidupan. Ya. Segala hal tentang bisnis ada di kehidupan, perlu belajar sabar, perlu belajar pasrah, tawakal, kerja keras, ikhtiar dan lain-lain. Kejadian sama saya bingung mau ngapain ini kira-kira. Pokoknya coret-coret, saya sampai prediksi gitu kan, saya sampai memprediksi. Coba yuk kita mikir bareng-bareng ya, saya ingin mengajak Anda masuk dunia saya. Seandainya Anda punya utang 8 M, ya amit-amit ya nauzubillah kan, 8 miliar, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ayo coba. Hah? Apa? Bayar, duitnya di mana? Jual aset kalau punya, aset apa? Oh, tuh kan ginjal, tuh kan. Jual. Memang ya, pada saat kepepet itu ide-ide nekat aneh itu keluar, Pak. Jual ginjal katanya. Terus juga kabur JTKI katanya. Terus rampok. Kan udah memiskin di dunia, miskin di akhirat gitu. Miskin kuadrat, kismin kuadrat. Hati-hati ya. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan dulu tahun 2012, pusingnya minta ampun, coret. Saya ngebayangkan gitu ya, saya ngebayangin. Seandainya penghasilan saya 10 juta, ya berarti kalau misalkan buat cicilan, anggap semuanya buat nyicil, ya kan bayangin gak ada hidup tuh kan, 10 juta buat nyicil semuanya 10 juta sebulan, dikali 12 Pak Hatta. 120 juta per tahun tuh kan cicilan saya. Sekarang kita hitung, 7,7 miliar dibagi 120 berapa? Hitung, percayalah 64 tahun. Bener gak? Hitung sok kalkulator cek. Dan ingat kejadiannya pada saat usia saya 21 tahun. Artinya kapan saya lunas? Ayo coba, bapak-bapak, ibu-ibu. 85, piraku aing hirupkan sekedar bayarkan hutang batur. 85 tahun, bener gak? Dan pada saat itu teman-teman kayak, ya Allah ini gimana? Saya bingung. Ya. Sampai saat itu benar-benar kerasa ya bahwa yang namanya pertolongan Allah ya dari Allah. Gitu kan. Kita gak bisa berharap pada siapapun, ya, sama partner kita, sama sahabat, sama orang yang tukang nraktir kita gak bisa juga. Gitu.
Hanya pada Allah harapan kita muncul. Ya. Nah saat itu teman-teman, saya bingung. Apa yang saya lakukan? Macam-macam. Ya. Yang saya lakukan macam-macam. Kira-kira tebak apa yang saya lakukan? Ayo, jualan? Jual mobil? Jual aset? Kalau ada, kan? Jual harta kekayaan? Kalau ada, gak ada. Mobil udah saya jual, gak cukup, gak nutup nyampe 500 juta. Ya. Maka yang saya lakukan teman-teman, ini ceritanya adalah, yang saya lakukan waktu itu adalah apapun yang saya jual, apapun yang bisa saya jual, kecuali ginjal. Nah, tolong catat, ya, gak boleh. Pokoknya jangan sampai. Saya jualan ceker teman-teman. Nah, ini entah kenapa ini cekernya keluar, itu kan gak enak. Ceker pedas. Berawal dari mana? Berawal dari teman saya ngomong, Mas, aku tuh orang Malang, di Malang itu ada ceker laris banget, laris pokoknya. Sekali ngantri itu panjang, namanya ceker setan katanya. Namanya gak enak nih, ceker setan. Gimana Mas kalau kita buat ceker setan juga? Oh siap, saya bilang. Waktu itu saya gak banyak mikir, yang penting dapat duit. Siap, saya bilang. Saya tanya istri saya, Bun bisa masak gak? Bisa masak ceker? Bisa. Masakin ya? Oh siap. Yang masak tuh, namanya apa ya? Dia ceker setan laris, kita harus lebih besar. Apa itu? Ceker iblis. Wow. Lah, kalau gak percaya cek Twitter cek @cekeriblis, akun hirup keneh coba. Punya saya itu. Kita buat ceker iblis. Keliling-keliling Bandung jualan ceker, hanya dapat sekitar 10 pelanggan doang. Bisa bayangkan teman, saya pernah ngalamin episode yang gak lupa sampai sekarang. Nganterkan di Cibiru, bentar ini bahasa Sunda KB ngerti tuh? Gak ngerti semua ya? Nganterin dari Cibiru ke Cimahi. Nah, berapa kilo tuh? Hanya demi 1 porsi, Pak. Dari Cimahi nganterin ke Buah Batu, kan? Buah Batu kan? Pas nyampe Buah Batu jam 5 sore hujan. Tok, assalamualaikum, ada yang keluar anak-anak SMA gitu. Ini nganterin ceker. Oh enggak, jadi. Lu kok gak jadi? Lagi dari tadi tungguin lama katanya. Ya Allah, kan gua dari tadi keliling dari Cimahi ke Buah Batu dan dia gak jadi beli ceker hanya gara-gara lama. Saya udah kenyang. Akhirnya saya bawa pulang lagi makan sendiri. Udah. Itu cek, ya Allah, saya bilang, sudahlah. Tapi waktu itu teman-teman saya gak kepikiran aneh-aneh, pokoknya nama jualan, lah. Ya, saya jualan ceker. Sampai jualan ceker, ada orang lagi datang ke saya, Wak, gimana kalau misalkan kita jualan seblak? Apa tuh? Seblak, kerupuk, gitu kan, kerupuk digoreng gitu kan. Oh gitu ya, ini ada partner saya orang Ciamis tuh ya, Ciamis sana bisa dibayar mundur. Oh hayu siap gitu kan, kalau dibayar mundur bisa, kita produksi seblak banyak, dikirim ke Bandung di daerah Jalan Sadaguri, Gerkalong, kalau Anda tahu ya. Ditumpukkan, tumpuk banyak, pakai aluminium foil Pak, numpuk banyak aluminium foil. Saya ngeliat, iya kumaha jualna seblak itu kan rame banyak Pak. Saya tuh udah ngeliat banget, ini kayak siga bandar narkotika. Siga bandar heroin, warna aluminium foil Anda tahu ya, kayak gitulah. Numpuk ceker belum beres, numpuk itu pusing ya Allah gitu kan. Teman datang lagi, Mas, orang tua saya itu dokter hewan gitu kan. Saya ini ada formulasi bagus untuk ternak domba gitu. Gimana Mas kalau kita ternak domba? Oh ayo saya bilang. Akhirnya kita ke Sukabumi. Saya orang Sukabumi asli ya. Saya orang Sukabumi, jangan heran kalau saya mata duitan ya. Karena Sukabumi itu adalah hubud dunia ya. Sukabumi ya. Saya balik ke Sukabumi gitu kan, saya ternak domba di sana. Bayangkan orang kimia UPI, ada orang UPI sana? Saya orang kimia UPI Pak, saya alumnus. Bedain ya sama alumnus dan alumni ya, beda ya. Alumni itu lulus, alumnus tidak. Saya alumnus UPI Bandung kimia. Teman saya, partner saya S1 ITS mana? Surabaya, teknik mesin ketemu kimia CH3COOH plus listrik ketemu domba. Di mana cari tanah, bener gak? Itu pas ternak domba ya Allah, neangan jukut gitu kan. Ya Allah, nah cicing wae gitu kan. Kata tetangga, pakai ampas tahu, kita kasih ampas tahu. Cicing deh, hiji paeh, aing mah. Udahlah. Akhirnya saya nyerah di situ, gak nyampe 1 bulan, saya nyampe Bandung lagi, saya jualan ceker lagi, balik lagi dari awal. Saya bingung teman-teman, keliling-keliling, ini gimana, apalagi, jangankan bayar utang, hidup aja susah. Pusing banget. Tapi teman-teman, apa kira-kira yang membuat saya bergerak? Ada yang tahu gak? Apa yang kira-kira yang membuat saya bergerak? Saya punya keyakinan teman-teman. Nah ini catatan penting buat kalian. Dalam kondisi sulit, sekali lagi ya, dalam kondisi sulit, dalam kondisi susah, dalam kondisi bangkrut, Anda boleh kehilangan seluruh harta, Anda boleh kehilangan seluruh uang.
ya. Anda boleh kehilangan seluruh teman, kehilangan kepercayaan boleh, semuanya boleh hilang. Ya. Satu yang gak boleh hilang, keimanan, gak boleh hilang. Keimanan gak boleh hilang. Apa yang membuat saya akhirnya bertahan? Karena saya tahu tentang hikmah Safa Marwah. Kalau Anda mungkin pernah dengar, ya. Siapa yang melakukan sa'i dalam Safa Marwah? Siti Hajar. Sa'i dari kiri ke kanan, dari Safa ke Marwah, Siti Hajar. Ceritanya adalah Siti Hajar karena perintah Allah gitu kan, sama Nabi Ibrahim ditinggalin ya dengan Ismail gitu. Karena anaknya haus, Ismail, akhirnya dia nyari minum gitu kan, keliling-keliling tuh dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu terjadi proses sa'i namanya. Berapa kali kan? 7 kali, Pak. Safa, Marwah 7 kali. Ya. Berakhir di mana? Yang pernah umroh berakhirnya di mana? Kelebihan berarti pas sa'i ya. Di Marwah ya. 7 kali, Pak. Ya bisi gitu kan. Kalau gak kelebihan berarti kekurang. Berakhir di Marwah. Aduh. Ini 7 kali, Pak. Coba bayangkan 7 kali. Padahal jelas-jelas tidak ada air. Ya, tidak ada air. Kalau kita sekarang bermazhab pada mazhabnya dunia, Pak. Pencetus E sama dengan MC kuadrat siapa? Einstein. Punya rumus, punya quote yang sangat terkenal. Hanya orang gila ya, yang berharap hasil yang berbeda tapi tetap melakukan hal yang sama. Kurang gila naon, Pak Siti Hajar. Tolong jangan dipotong nih videonya ya. Nanti kayak Ustadz Evi ya. Bahaya. Ngerti teman-teman, paham ya? Gak ada. 7 kali tuh. Gak ada, gak muncrat di situ. Tapi sunatullah ya gerak. Muncratnya di mana? Muncratnya di mana coba? Di kaki Ismail. Coba kita lah jadi Siti Hajar. Ya Allah ya Robbi, tega. Nah tega dari tadi saya keliling A ke B, B ke A ke B, muncratan di C, nyaho kita tadi aing cicing. Benar gak? Atau kayak gitu udah jadi diam, kan itu Ismail kan? Ya begitu, itu memang sunatullahnya begitu. Apa hikmahnya teman-teman? Apa hikmah Safa Marwah kira-kira? Kalau kita punya masalah, ya entah itu masalah jodoh, ya wajar itu benangan cicing di kamar, ya, harus gerak. Kalau Anda kalau punya masalah hutang, harus bergerak ikhtiar. Harus gerak, intinya harus gerak. Dimanapun terserah, itu sunatullahnya. Ada kawan saya, ya orang Sumedang, utangnya terpira kan 40 juta, diketawani keluar imah. Ayah saya 7,7 miliar kukulilingan, ngisi seminar, seserian deh. Kan kelo kan? Dia tuh 40 juta hungkul, gak berani keluar rumah. Kenapa kira-kira? Udah pusing. Dia gak bergerak. Kenapa pusing? Sesuai dengan sirohnya. Sirohnya ternyata teman-teman, kalau orang yang bangkrut, ya orang yang punya hutang, itu sangat wajar banget kalau mereka hidupnya tuh dirundung dengan banyak kegalauan, kebingungan. Ya. Suatu ketika Rasul pernah bertemu dengan Abu Umamah ya di masjid. Yang lain pada kerja, negarawe, nulain garawe, mainin cicing. Sama Rasul ditanya, wahai sahabat, kenapa kok diem mulu di masjid di saat yang lain pada kerja? Ya nih ya Rasul, pusing. Banyak hutang. Oh banyak hutang ya? Mau gak saya ajarkan sebuah doa yang ketika kamu amalkan maka utangmu bakal selesai? Kira-kira jawabannya apa? Mau? Oh mau. Nih saya ajarin doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Wa a'udzubika min golabatid dain wa qahrir. Ya hafal semua berarti punya utang semuanya. Kesimpulannya begitu ya. Nah perhatikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu bingung, ya, gelisah. Wal hazan itu sedih, azzi itu lelah, wal kasal itu malas, jubni itu pengecut. Ya, gimana gak pengecut? Handphone bunyi, ring, nomor tidak dikenal. Ayo kumaha kira-kira? Bingung kan? Diangkat debt kolektor, tadi angkat orderan, angkat, assalamualaikum. Woi Dewa, kamu kemana aja kira-kira deh? Oh, saya salah sambung. Debt kolektor. Halo, ini benar dengan ini saya mau order. Iya, berarti orderan. Kita serba salah, Pak. Kita buat status di Facebook, ya. Niatnya pakai status covered selling, ada itu covered selling ya. Teknik jualan kayak gak jualan gitu. Tumpukan stok, katakanlah pengiriman hari ini posting di Facebook. Nulis status gini, alhamdulillah pengiriman hari ini, terima kasih ya Allah lancar gitu. Ada yang komen, Masya Allah katanya, luar biasa gitu kan. Gitu doang. Yang di bawahnya lagi, wih keren gitu kan. Gitu doang. Harusnya kita bangga dong dibegituin sama teman saya gitu, teman kita, bener gak?
Tapi entah kenapa kita kok jadi deg-degan Pak. Kenapa kira-kira? Karena yang komen itu investor kita. Ngerti maksud saya? Tolong segera transfer gitu. Ngerti maksud saya? Pada saat orang, entah kenapa nih orang begitu pengejutnya orang yang punya utang, tiba-tiba, akang namanya siapa? Kang? Kang Rifki. Tiba-tiba misalkan Kang Rifki teh punya utang ke saya. Saya nanya ke Kang Rifki, gini doang, nge-WA gini doang, Assalamualaikum. Dia langsung deg-degan Pak. Bener gak? Dia langsung jawab gini, iya Kang punten bulan ini tak acan aya. Mungkin we bulan payun tanggal sekian. Naon? Urang mah ya ek nanya alamat, nyaho teu alamat ieu. Geus baper teh lah bener teu? Itu orang yang punya utang. Jadi sangat-sangat wajar teman-teman. Makanya kenapa rezeki itu sebenarnya bukan hanya masalah uang, ya. Kenapa Rasul mengajarkan pada Bu Umamah untuk berdoa dengan cara tadi minta berlindung dari yang namanya kegundahan, kebingungan, kegelisahan, kelemahan dan segala macam, karena itu yang harus kita minta ke Allah. Ya, jangan langsung to the point. Bisa aja Rasul ngasih doanya kayak gini, konteksnya tuh ya doanya tuh ya Allah lunasin utang saya cepat ya Allah cepat. Nah, bisa aja kan? Tapi Rasul gak ngajarin begitu. Berdoalah berlindung kepada Allah agar apa? Berlindung dari kegelisahan, kan? Minal hammi wal hazan, kesedihan, kasal dan segala macam. Itu yang kita berlindung. Nah, itu yang terjadi sama saya sekitar 9 tahun yang lalu. Saya pusing, utang saya gak lunas di bab 1, Safa Marwah. Ya. Tapi muncratnya tadi di mana? Di kaki Ismail. Masuk ke cerita berikutnya teman-teman. Ini hikmah penting teman-teman. Pada saat kalian punya masalah, ya, pada saat kalian punya kesulitan yang sangat sulit untuk diselesaikan, jangan cuma diam di rumah. Sering-seringlah ikut kajian kayak begini. Sering-seringlah ikut yang namanya mastermind, kumpul-kumpul orang yang baik gitu kan. Waktu itu saya kumpul dengan orang-orang yang baik, kurang lebih 6 orang. Saya ngumpul datang ke sana, saya nanya dengan pertanyaan bodoh, ya, nanya gini, Kang, kira-kira Kang ya, saya mau nanya nih. Serius Kang, saya mau nanya, kira-kira bisnis apa ya Kang yang bisa ngasilin penghasilan miliaran rupiah per bulan? Itu pertanyaan saya Pak ke teman saya. Teman saya kira-kira ngapain responnya? Gan seuri coba. wah, antum mah bercanda. Loh, kok antum kok malah ketawa? Ya iyalah kalau aneh tahu anak duluan bisnis itu. Ngerti maksud saya? Iya iyalah, anak duluan bisnis itu kalau aneh tahu gitu kan, nggak tahu lah gitu kan, anak juga bukan pengusaha kata dia kan. Oke, terus dia ngasih tuh kayak gini, wah, anak punya ide, wah, gimana kalau misalkan antum nulis buku aja? Maksudnya, ya antum kan sekarang bangkrut tuh, nulis buku. Kan antum dulu pernah cerita, jadi teman-teman sebelum saya punya utang 7,7 M itu, saya dulu pernah punya utang gede juga. Di zamannya, di tahun usia berlebih 18 tahun lah, 48 juta waktu itu, lumayan gede waktu itu ya. Tapi saya bisa selesai nyelesain itu teman-teman dengan cara nulis buku pertama. Lunas tuh 3 bulan doang, lunas. Gara-gara rumah di Sukabumi orang tua saya longsor, saya harus pinjam duit ke teman-teman, terkumpul 48 juta harus saya ganti, 3 bulan lunas. Nulis buku gara-gara nada. Karena nulis buku niatnya beresin utang, maka ketika utang lunas tidak nulis buku lagi. Ketemu kasus 7,7 M. Nah teman saya ngomong kayak begitu. Saya bilang enggak, enak aja nulis buku. Kang, saya kasih tahu ya, siapa nulis, antum bukan. Ya. Mulai sombong, udah bangkrut sombong deh kan. Kang, saya kasih tahu, pada saat saya bangkrut Kang, orang yang nulis buku itu harus dalam kondisi tenang. Dan yang bangkrut itu gak tenang hidupnya. Pusing Kang, boro-boro nulis buku, bayar hidup hari itu aja pusing, hidup hari itu, makan hari itu aja pusing. Gak mungkin saya nulis, pertama. Kedua saya bilang, seandainya buku saya tiba-tiba dengan izin Allah jadi bukunya tuh ya. Pertanyaan saya adalah, emang sanu aik meuli Kang? Loh kok bisa? Ya iya tuh Kang, orang lain nulis buku, pengusaha hebat, pemilik properti 100 cabang, ya, restoran sekian cabang, pemilik ini. Orang sukses nulis buku, laku bukunya, bener gak? Ini siapa itu bukunya, buku yang mana, siapa yang nulis? Oh itu yang kemarin bangkrut 8M. Kan gak lucu, bener gak? Gak mungkin saya bilang, gak. Nah ini hati-hati teman-teman, pada saat teman Anda ngomong ngasih masukan ke Anda, jangan kayak saya. Ya, itu udah mau lagi jatuh, udah mau lagi bangkrut, sombong, menolak kebenaran, menolak pendapat orang lain. Ya, saya abaikan. Saya masih sibuk dengan ceker. Ya, ceker, dan ngarana ceker teman-teman, tina hayam barasiki cekerna ngan 2. Berarti kalau misalnya saya mau jualan ceker banyak, kan harus nyari ayam banyak, bener gak? Itu keliling-keliling Bandung, Gusma capek, hasilnya ya, tapi gerak aja tuh, gerak. Nah dari situ saya udah mulai rada nyerah waktu itu, ya. Nah ini bagaimana Allah tuh seringkali hadirkan pertolongan pada saat kita mau menyerah, ya. Pertolongannya kadang sedikit-sedikit, nggak langsung tiba-tiba, sedikit-sedikit kayak kode-kode gitu. Oh itu, aduh gimana nih Mas,
Gak beres-beres kita, boro-boro utang, hidup aja susah gitu kan. Apa ya? Yaudah Mas, gimana kalau misalkan ide kemarin teman kita itu kita pakai? Yang mana? Yang buku itu loh. Ayo udahlah, kita cobain aja. Akhirnya udah, saya buka laptop dengan laptop jadwal saya nulis buku. Hari pertama saya nulis, hari kedua saya nulis, sampai 7 hari. 7 hari bukunya selesai Pak. So, siapa di sini penulis buku angkatan? Ada? Siapa yang bisa menandingi kecepatan saya nulis? Ada? Sombong kan? Lu kok bisa? Orang pada bangga, pada hebat, takjub. Gila Kang Dewa nulis bukunya cepat. Terima kasih sudah positive thinking ya. Karena saya pengangguran. Udah titik itu alasannya ya. Lah iya Pak, sholat subuh, Allahu Akbar, beres sholat subuh, ke rumah, nulis buku, nulis jam 11, 12, Allahu Akbar, berarti azan, duhur, break, nulis lagi, wajar 7 hari beres. Itu rahasianya sebenarnya kan, karena nganggur ya. Jadi nikmati yang nganggur ya, nikmati yang nganggur ya, nganggur. Tolong jangan sampai waktu lain Anda itu mengganggu waktu pengangguran Anda ya. Pengangguran berpenghasilan ya. Saya nganggur, saya nulis buku teman-teman. Jadi bukunya singkat cerita dan saya mulai bingung. Tapi di saat kepepetlah ide-ide brilian muncul. Aduh ini kalau masuk penerbit, kira-kira siapa yang mau nerbitin gitu kan. Dan royaltinya kecil. Mulai ide brilian muncul, saya kontak teman saya yang jago desain, saya datengin. Mau gak nama antum masuk buku aneh? Kan mulai muncul tuh ide-ide. Maksudnya, iya nama antum masuk buku aneh, ilustrator gitu kan. Oh maulah terkenal, mau gak terkenal? Mau, oke. Tolong buatkan 3 cover desain buku. Dibuatin, pilih satu, buka, pre-order. Nah, langsung di Twitter, di BlackBerry. Open pre-order, qadarullah teman-teman banyak yang beli. Itu yang order tuh, itu artinya ternyata yang bangkrut bukan saya doang. Karena judul bukunya adalah 7 kesalahan fatal pengusaha pemula, ada yang udah baca? Itu buku curhat saya tuh. Banyak yang beli, ngumpul, terkumpullah duit banyak ya. Saya nyari keliling-keliling Bandung, ketemu percetakan di Ranca Ekek, Ranca Ekek? Yang Ranca Ekek sana. Ketemu saya nekat gak ngerti ilmu bisnis, tembak aja langsung harga buku 60.000 gitu kan. Kita cetak 3.000 gitu kan. 60.000 harga dapat orderan 1.000 lebih. Dapat HPP teman-teman, 6.700. Wah bayangkan, nah dapur orang tah. 6.700 dikali 3.000 berapa tuh? Banyak ya lumayan ya. Tapi 60.000 dikali 3.000 berapa? Dikurangi sekian itu net profitnya. Wah, mulai liar. Ternyata saya mulai ada penghasilan dari buku saya. Apa hikmahnya teman-teman? Ternyata ini adalah zam-zamnya yang tadi dicari, sejak tadi dicari. Ya, tadi ya, sofa marwah, muncratnya di kaki Ismail. Zam-zamnya keluar di kaki Ismail. Ya. Dan zam-zam bukan nama zam-zam asal-asalan. Zam-zam itu ada maknanya. Zam keluar, jangan berhenti. Terus ngucur. Sampai sekarang ngucur terus. Dan sampai sekarang gara-gara saya nulis buku, muncul buku-buku lain, muncul penulis buku lain, muncul Sabtu Hari Sugiharto, muncul Randy Saputra yang sering isi di sini, muncul Andika Setiawan yang sering isi di sini. Itu dari sana. Coba dulu saya gak nulis buku, gak akan muncrat tuh Billionaire Store, gak akan muncrat Billionaire Coach. Hikmahnya di situ teman-teman. Oke. Ada hikmah lain ternyata. Apa hikmahnya? Tentang tongkat Musa teman-teman. Nabi Musa tahu ya? Dikejar Firaun kan sama jamaahnya kan. Kita dikejar juga nih. Kita di depannya adalah lautan. Dan pada saat dikejar sama Firaun, apa responnya jamaahnya Nabi Musa? Apa responnya? Ya Musa, di belakang kekejar, kita bakal kekejar kata dia. Bayangkan coba ente boga jamaahnya malah ngegoreng coba. Malah tidak memberikan keyakinan positif. Apa responnya coba? Gitu kan. Nyaho kieu mau ente gitu kan. Tapi apa yang dilakukan sama Musa teman-teman? Apa yang dilakukan? Tidak, tidak. Allah pasti nolong kita. Keyakinan besar Allah. Keyakinan besar Nabi Musa kepada Allah. Tidak, Allah bakal nolong. Gak panjang, gak lama dari situ Allah langsung berfirman, idrib bi'asokal bahar. Pukulkan tongkatmu pada laut. Dipukulkan tongkat pada laut, perintahnya bayangin. Pukulkan tongkat pada laut. Coba lamun ente jadi Nabi Musa. Bercanda mulai lagi kan. Ya tongkat. Di tongkatnya itu kecil banget. Gak mungkin atuh. Pukulkan. Mungkin. Ya Allah atuh kali-kali kirim ke pesawat, kirim helikopter atau apa tuh namanya rorong waktu gitu. Ini tongkat, pukulkan, bercanda. Nah itu tuh kita teman-teman, itu tuh kita.
sama kayak tadi tuh pas saya diomongin sama teman saya tuh, ah gak mungkin nulis buku mah, gak mungkin beres gitu kan, gak mungkin selesai. Tapi apa coba yang dilakukan sama Nabi Musa? Oh, gak banyak cincong, dar, set, belah, zet, masuk, lolos, masuk, hep, mati, belakang, benar gak? Kayak begitu skenario-nya. Ya? Tapi bagaimana cara kita menghadapi hidup teman-teman? Diomongin sama orang, banyak ngelesnya, benar gak? Atuh Kang Dewa, utang teh 8M, biar aku jualan ceker, sing mikir atuh. Ente teh nya atuhnya sok mikir, geus bangkrut mung pintu saeutik atuh gitu. Geus bangkrut bego gitu kan, aduh gitu kan. Mikir gitu kan. Orang yang normal Pak, pasti mikirnya tuh, atuh mah harus jualan properti. Sekian miliar dapat komisi sekian M, bener gak? Ih jualan ceker, jualan seblak, nu recehan unggul kan? Tapi itulah skenario Allah teman-teman, gerak dulu aja jangan banyak mikir. Gerak ya. Jadi apa yang ada sekarang di tangan, lakuin itu. Anda jago masak, masak aja. Anda jagonya misalkan apa menggambar dulu aja. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Anda sering kan ngalamin ya. Misalkan gini, pada saat Anda nyari kunci motor. Kunci mana kunci? Etan leungeun. Oh, poho gitu. Benar tak? Anda tuh selalu mencari hal yang tidak ada gitu loh. Yang sebenarnya dekat. Nah, solusi juga sama kayak begitu. Solusi itu dekat. Nah, hikmahnya tongkat Musa, solusi itu dekat, teman-teman. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah hutang ya, solusinya dekat. Coba renungkan di malam hari, kira-kira ya Allah tunjukkan tongkat Musa hamba. Apa kira-kira? Oh ternyata ini, ya Allah mana ini udah 35 tahun belum ada jodoh. Solusi itu dekat. Jamaah, oke bisa jadi dia. Di tukang bisa jadi ayat itu. Jamaahnya, itu kan? Apa itu jodoh Anda bisa jadi dekat. Ya. Partner saya nikah sama teman sekantornya, punya teman satu orang ya bukan sekantor. Ya, 4 maksimal ya. Ya dekat, solusi itu udah dekat. Itu hikmah dari tongkat Musa. Sampai sejauh itu teman-teman saya belum bisa beresin utang. Tapi minimal saya sudah kelihatan solusinya. Oke, saya rajin nulis. Karena tongkat Musa saya tangan sendiri. Saya hobi nulis. Dan perlu saya sampaikan di forum ini teman-teman. Saya tidak hobi nulis. Sekali lagi saya tidak hobi nulis. Tapi disitulah sebenarnya keimanan kita harus diuji teman-teman. Apa itu maksudnya? Kita harus tahu bakat yang Allah kasih ke kita. Ya, minat dan bakat dua hal yang berbeda. Bakat adalah hal-hal yang kita melakukannya, itu kita melakukannya dengan cara hebat. Minat adalah sesuatu yang kita sukai, walaupun bisa jadi kita nggak hebat. Kebayang? Nah, saya tidak minat dalam nulis, tapi saya berbakat nulis. Dari mana saya tahu? Pada saat saya nulis, orang lain ngeresponnya bagus, komennya bagus, viral di Facebook, di mana-mana suka katanya, terinspirasi gitu kan, ditabok-tabok, berubah dan segala macam. Loh, kok gitu? Oke, artinya bakat di sana. Walaupun saya tidak minat. Di situ saya belajar teman-teman. Kalau kita hanya melakukan sesuatu yang itu kita sukai, itu namanya egois. Ya, sesekali kita harus melakukan sesuatu yang tidak disukai sama kita. Di situ kita belajar berkeluarga sama istri kita teman-teman. Istri kita sukanya jalan-jalan, kita hobinya cicing di rumah. Coba, namun tidak melakukan yang tidak kita sukai, coba cicing di rumah, benar nggak? Padahal istri kita hobinya jalan. Itu oke, ayo jalan-jalan. Padahal kita gak suka sebenarnya, bener gak? Jangan egois. Nah dari situ teman-teman akhirnya saya mulai masuk lagi episode ketiga di buku itu yang saya cerita di buku ini. Masuk yang ketiga apa? Saya bertemu dengan seorang guru saya. Ini lagi-lagi hikmahnya, saat bangkrut jangan diam di rumah, datengin kajian, jangan datengin forum. Saya datengin guru saya nanya kayak begini, guru bingung nih, lunasin utang gak gerak-gerak, apa saran buat saya? Oh bayarlah katanya. Iya tahu Pak. Iya gimana caranya gitu kan. Iya usaha katanya. Iya apa gitu. Ada gak amalan yang buat bisa saya lakuin gitu? Oh ada Mas katanya. Apa saya bilang? Kalau misalkan Mas Dewa pengen dibantu sama Allah, maka Mas Dewa harus sering-sering bantu orang lain. Sekali lagi, kalau Mas Dewa pengen dibantu sama Allah, maka Mas Dewa harus sering-sering ngebantu orang lain. Kalau misalkan Anda buka Al-Quran, itulah maksud dari surat Ar-Rahman ayat 60. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Itulah maksud dalam surat Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Yang baik bakal balik lagi bagi. Itu makna dari kata-kata guru saya tadi. Waktu itu kira-kira saya terima langsung gak kira-kira? Enak aja Pak. Loh kok gitu?
Ya enak aja. Dari mana-mana, aneh justru pengen dibantu. Anda kok disuruh nolong orang lain, bantulah Pak, berhaknya gitu. Udah bangkrut mentalnya kismin kan, minta-minta ya. Aduh gimana itu kan. Ya udahlah, lakuin aja gitu. Enggak, gini Pak masalahnya Pak, saya tuh bukan gak mau bantu orang lain Pak. Saya tuh gini Pak, saya tuh dalam hal ini kasusnya adalah saya tuh korban. Saya tuh nggak salah gitu kan. Salah saya apa? Loh mulai tuh, udah dikasih tahu nyolot kan. Salah saya apa? Kata dia, nah ini katanya, maksudnya ya ini apa Pak? Ya itu, itu kesalahan Kang Dewa, itu kesalahan Mas Dewa. Maksudnya kesalahan Mas Dewa karena tidak tahu Mas kesalahannya apa? Ngerti ya? Karena Mas Dewa tidak tahu kesalahannya apa. Bisa jadi Allah jatuhkan Mas Dewa itu karena Mas Dewa mungkin kalau ke masjid gitu kan, jalannya pas jalan itu bawa pakai sendal jepit, balik pakai nuluh halus gitu kan. Bisa gitu kan. Bisa jadi pada saat kita ngobrol dengan orang lain seringkali ngegibahin orang. Bisa jadi ke orang tua kita ngomongnya bukan lagi gitu kan. Bung! Padahal aja gak boleh gitu kan. Teriak-teriak pula, itu dosa Mas katanya. Allah tuh jatuhkan kita tidak harus berbanding lurus. Salahnya di sini, jatuhin di situ belum tentu. Salahnya di sini, jatuhinnya di sini. Itu begitu mekanismenya. Sama kayak rezeki. Ikhtiarnya saya nolong Akang, yang nolong saya ternyata dia. Sering kayak gitu. Itu kehidupan. Jadi jangan ngarap saya nolong dia nanti nolong gue juga. Jangan ngarap gitu. Ngarap pada manusia adalah cara tercepat membuat kita kecewa. Udah pasti itu. Nolong dia tulus, jangan modus. Semoga inget orang gitu kan. Udah jangan kayak gitu. Nah pesan dari guru saya itu melekat ke saya teman-teman. Bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Coba ulangi, bantu orang lain dahulu, dibantu Allah kemudian. Saya nolong orang lain sebanyak mungkin dengan cara nge-tweet di Twitter, terus juga nerima curhat dan lain-lain. Anda nanya mungkin, Kang Dewa nolong gimana kan gak punya duit? Emang. Ya. Terus gimana cara nolongnya? Ingat ya, pertolongan tidak harus dengan uang. Ya. Bisa dengan ilmu, bisa dengan waktu, bisa dengan keringat, bisa dengan pengalaman, itu yang kita bagikan. Maka ketika itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah hadirkan orang-orang yang bisa saya bantu. Yang dengan kehadiran saya, mereka ini hidupnya bisa bertumbuh, jualannya bisa laris, utangnya bisa selesai. Doa saya itu waktu itu teman-teman. Dan Masya Allah mungkin lagi didolimin kali ya, ditipu gitu, dikabulin. Saya waktu itu kantor di daerah Lakiswer, tempatnya tuh kecil banget lah itu kan. Saya didatangi oleh bapak-bapak, saya gak kenal dia pun ternyata gak kenal saya. Waalaikumsalam. Mau ketemu sama Kang Dewa katanya. Oh iya silakan masuk. Saya duduk gitu, dia duduk. Cicing lah ya gitu. Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu sama Kang Dewa. Nah teh, aing Kang Dewa. Iya saya Pak, saya Kang Dewa. Oh maaf Pak, maaf Kang saya nggak tahu soalnya kata teman saya kalau punya utang datang aja ke Kang Dewa. Coba. Ini malaikat mana gitu. Tapi saya di situ sangat baik, mungkin ini doa saya dikabulin lewat ini nih gitu kan. Oke saya dengerin deh. Gimana Pak yang bisa saya bantu? Gini Kang, aku tuh lagi partneran nih bisnis gitu kan. Terus beberapa bulan yang lalu gitu, omset Masya Allah gitu gede banget segala macam. Tapi bulan lalu partner saya tuh nipu, uangnya dibawa 200 juta katanya. Gini. Dan ini saya stres, saya disalah-salahin. Oh dia cerita panjang lebar tentang penderitaan dia. Saya diam aja. Gitu ya. Oh iya. Sampai dia diam aja. Udah Pak? Iya, udah Kang. Terus gimana Kang? Bisa bantu saya gak? Bisa bantu apa? Ya gitu pinjemin kayak apa kayak gitu. Gitu, kayak heula ada kayak heula Pak. Pak. Bapak tadi utangnya berapa? 200 juta. Bapak tahu gak utang saya berapa? Mulai dia. Hah? Utang? Bapak enggak tahu utang saya berapa? Enggak tahu. Emang Kang Dewa punya utang? Lah, saya punya utang Pak, nilainya Pak 7,7 miliar. Ya Allah 7,7 miliar. Serius 7,7 miliar? Masa sih ke 7,7 miliar? Saya Kang 200 juta aja pusingnya minta ampun apalagi Akang. Iya emang. Dari situ langsung saya ngomong gini, nah Pak kira-kira Pak ngelihat kondisi saya sekarang kayak begini ya, kira-kira apa yang harus Bapak lakukan? Saya coaching begitu, hanya balik ya. Ya bersyukur Kang, kenapa bersyukur? Karena ternyata ada orang yang lebih menderita dari saya ya. Oke, gue bilang clear gitu. Yang awalnya dia datang ke saya tuh dalam kondisi muka begini Pak, pulang itu ya. Karena ternyata ada sebuah rumus sangat tokcer teman-teman. Kalau Anda punya masalah besar, carilah orang yang punya masalah lebih besar dari Anda. Insya Allah Anda lebih bahagia. Ini serius ya.
Wah dari situ saya oke, dan doa saya mulai dikabulkan, banyak orang yang datang kayak begitu. Minta bantuan, saya cerita doang, saya cuma nempuk ini doang. Bapak bisa segala macam, bertahan. Oke, dia pulang dalam kondisi optimis. Ingat, yang penting dalam kondisi jatuh adalah keyakinan. Ya, keyakinan bukan hanya keyakinan pada kemampuan dia bisa menyelesaikan, bukan hanya sekedar keyakinan pada kepercayaan diri dia bisa menyelesaikan, tapi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah bakal nolong. Keyakinan apa? Keyakinan bahwa kalau kamu diuji itu adalah bagian dari ujian keimanan. Ya, surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Keyakinan bahwa tapi kan Kang, atuh saya mah berat utangna berat, sigana moal beres ketika irah oge ieu. Udahlah yakin iman. Yakin apa? Sudah iman. Al-Baqarah 286 ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah gak akan membebani seorang di luar batas kemampuannya. Tapi Kang tika iraha orang keselilan 10 tahun teh beres-beres tah hamil-hamil yang nikah 10 tahun. Ingat al-insyirah yang sering kamu baca pada saat sholat ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tapi gimana caranya Kang? Saya tuh udah upaya apapun gak bisa ini. Dan lagian ini juga bukan salah saya kalau masalah utang. Anda gaya surat Al-Isra 7 tadi ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha ya. Kalau itu buruk berarti darimu juga. Berarti orang nu salah iya. Terus salahnya kumaha Kang supaya saya diberikan sama Allah rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang tiba-tiba lunas gitu. Iya 65 tahun, 85 tahun, minimal 10 tahun lunas. Ada buka atolak berarti ya 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Caranya beriman itu bertambah tuh kayak gimana Kang? Ya sholatnya tepat waktu, ya sholatnya berjamaah. Yang lain Kang, nolong orang salah satunya. Itu buktinya Ar-Rahman ayat 60 gitu loh. Oke, kita mulai ada keimanan dari sini ditumbuhkan. Sip, bismillah nolong. Di situ teman-teman, maka aktivitas saya adalah sebisa mungkin saya bisa nolong orang lain. Apapun yang saya lakukan, pokoknya niatnya bismillah lillahi ta'ala pengen nolong orang lain. Ya, gak peduli omongan orang apa. Saya lakukan itu teman-teman, dan inilah yang dimaksud dengan detonator kebaikan. Ya, di buku saya judulnya itu detonator kebaikan. Apa itu detonator? Nyawa detonator? Tahu? Ya, bom, ya. Ada alatnya kecil tuh, pengatur bomnya itu adalah detonator, kecil banget. Ya, bom meledak aja bisa dar, melantahkan negara bahkan ya, kota berserok-serok gitu kan. Tapi pengaturnya cuma kecil. Nah, itu yang kita lakukan teman-teman. Bisa jadi tulisan kita tuh sederhana kecil, ya. Kiki hukul, terus diposting di Facebook, di Instagram, di repost sama banyak orang teman-teman. Karena ternyata tulisannya makjleb, gitu kan. Tapi Kakang saya mah gak bisa nulis, ya buat video lah. Ya. Saya mah gak bisa ngomong. Cicing. Gini, kan itu Ustaz Hanan Ataki kan banyak videonya tuh kan. Nah itu video-videonya tuh di-share. Ya, di-share aja udah, share. Bayangkan, udah mah bangkrut, ya miskin ilmu, ya gak bisa nulis, gak bisa bikin video, pelit nge-share. Coba, miskin kuadrat kan? Bener gak? Minimal Anda pintar nge-share orang, video bagus, share, tag orang lain segala macam. Bisa jadi ada kebaikan dari situ. Orang yang kena riba, pusing, dia kerja di leasing misalkan. Dia hidupnya kayak gajinya gede tapi kok kayak bocor wae gitu kan. Kayak gak berkah gitu kan. Tiba-tiba ada sebuah video ngomong riba itu haram. Kalau Anda kena riba maka Anda siangnya begini, malamnya begini tidak tenang. Nonton, ya Allah astagfirullahaladzim, ternyata saya tuh kerja di tempat leasing. Gara-gara Anda nge-share video ini dan dia hijrah dari tempat leasingnya teman-teman. Dia tiba-tiba taubat, dia tiba-tiba dekat dengan masjid, dia tiba-tiba melakukan banyak kebaikan. Anda kecipratan pahalanya. Buktinya apa Kang? Mandalla ala khairin falahu min ajrin fa'ilihi. Ya, barang siapa menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala yang serupa seperti yang ditunjukinya. Ya udah makanya jadi detonator kebaikan. Anda sekarang nonton video ini teman-teman, nonton acara ini di ruangan ini di masjid ini ya secara langsung. Yang nonton video ini berarti kan nanti tinggal nge-share. Jangan pelit ilmu, pulang gitu kan sekedar kumaha tadi kajian, pokoknya seru, kumaha, akitu engke datang we engke. Itu coba antara pelit, medit atau tengarti. Gitu ya, minimal pas pulang tuh sebelum tidur. Review barusan kajian. Pertama Safa Marwah, kita harus terus bergerak, ikhtiar dibangun, hasil didapat. 2 tongkat Musa, solusi itu dekat. Yakin positive thinking sama Allah, jangan banyak protes. 3 detonator kebaikan, lakukan kebaikan walaupun kecil karena hasilnya bisa jadi besar buat orang lain. Share di Facebook, share di Instagram, di share gunung lain, menang pahala. Kebayang maksud saya?
Saya Pak dua bulan lalu tuh. Gak sengaja, itu bagi saya sederhana Pak. Hanya sekedar ngomong di video kayak begini. Ada yang subscribe channel YouTube saya? Kalau Anda subscribe pasti pernah lihat. Ya kalau belum tolong subscribe, paksaan ini. Lumayan Pak ya. Saya ngomong begini, teman-teman semua di bulan Ramadan ini saya pengen bagikan sebuah umroh, 3 umroh saya bilang. 3 umroh semoga jadi wasilah kebaikan buat kalian. Saya bagiin 3 umroh buat follower atau subscriber YouTube saya teman-teman. Awalnya cuma 3 dan awalnya saya gak mau Pak, saya gak mau posting. Kira-kira kenapa saya gak mau posting? Takut dikira ria Pak, benar gak? Nanti pasti ada Pak, ingat Pak, netizen plus 62 itu lumayan Pak. Kalau kita gak punya kebal Pak, ayah gitu kan, disebut-sebut aneh-aneh Pak. Oh dasar kayak wah ayah lemu kuat makan baperan, udahlah tutup akun. Ya. Saya pamit, saya kembali. Gitu. Aduh YouTube ya. Iya kan kemarin gitu kan. Saya pokoknya buat video itu tapi bismillah ya Allah tunjukkan, kuatkan azam ini bismillah posting saya dengan Kang Tony upload langsung upload. Tunggu respon. Alhamdulillah responnya positif, gak ada yang nyinyir tuh. Wah, dan yang Masya Allah Pak, dalam waktu 5 hari ini, wallahi bisa ditanya teman-teman, 5 hari, dari 3 Pak, ada kurang lebih 23 orang yang ngechat saya, ya, yang dia tuh ngasih tahu bahwa, Kang, ini saya ikut nyumbang, terkumpul 26 tiket umroh teman-teman. Bulan depan November berangkat. Saking saya gak nyangkanya, ada yang ngechat di Instagram, follower di Instagram. Yang plus 99 plus itu ya, kan jarang dibuka kan, dibuka satu-satu. Giliran ada yang komplain, gak pernah saya tanggepin, males. Giliran ada yang curhat gak saya tanggepin, giliran, Kang buku ini order di mana, baru dibalas. Gitu ya. Nah ada yang curhat gini, Kang boleh gak saya ikutan giveaway umrohnya katanya. Gak tau kenapa jari saya pengen pencet, buka, open, accept, boleh saya bilang. Cewek, boleh ukti, saya bilang, boleh. Udah gini aja, gimana Kang caranya kata dia, saya bilang, udah nanti tinggal shoot video aja orang lain rekomendasikan orangnya upload ke YouTube kasih nama giveaway DWK Prayoga. Gue udah ngomong kayak begitu tuh. Balasan dia beda Pak. Balasnya gini. Maksud saya Kang, saya tuh pengen nyumbang umrohnya bukan pengen ikut nge-shootnya katanya. Wah gue udah negatif thinking sama dia. Ya Allah ya Robi mohon maaf Mbak saya bilang kan. Kalau mau ikutan nyumbang ini nomor rekeningnya. Gak nyampe 1 hari paling cuma sejam doang nunggu. Berapa totalnya 26,5 juta ditransfer. Total 26 tiket akhirnya. Hanya gara-gara langkah sederhana buat video 3, video 1 YouTube dan 3 umroh menggerakkan 26. Menggerakkan 26 akhirnya menjadi 26 tiket. Itu kalau gak diberhentikan bisa nyampe 100 tiket tuh. Itu luar biasa hanya gara-gara niat sederhana. Apa itu artinya? Apa itu maknanya? Bisa jadi niat kecil kita itu bagi orang lain luar biasa, Pak. Bisa jadi. Kan Anda mah seringkali gitu ya. Ada orang mah kieu, orang mah orang kampung gitu. Aku mah bukan siapa-siapa gitu kan. Benar gak? Masalah terbesar Indonesia ya, terutama mama ya, itu adalah masalah citra diri, Pak. Masalah identitas diri. Masalahnya bukan yang di identitas, aku mah apa atuh? Akang nyaho teu. Lamun lebaran osok aya kue. Ya. Kuehna tuh warna merah kalengna teh. Nu bapaan. Nah, aku mah Kang, itu akan coba buka Kang. Isina kue naon? Nah, lain kue eta. Isina teh rengginang. Bubuk. Nah, rengginang bubuk di kalengkongguan. Nah, siga urang. Aku mah apa atuh? Rengginang di kalengkongguan gak ada apa-apanya katanya. Tuh. Dan itu bangga disebut-sebut. Ngerti maksud saya? Udah jangan begitu, bisa jadi itu kebaikan. Anda bisa tulis bagus, share. Bisa video walaupun videonya Arab share aja. Bisa jadi kebaikan buat orang lain. Kebayang ya, detonator kebaikan. Utang saya lunas belum? Belum Pak, ajaib banget kalau lunas. Masuk, komitmen melakukan kebaikan ke sebanyak orang. Masuk bab 4, ujian pun datang. Ujiannya bukan dari yang lain, dari follower sendiri. Alah, share ilmu, bangkrut share ilmu. Ngerti gak? Alah, nulis buku, gagal juga. Pak, nyesek Pak. Itu kalau gak punya, nanti maksud saya, alah ngomong-ngomong tentang bisnisnya sendiri bangkrut, kan? Itu nyinyiran di Twitter, di Facebook, netizen Pak, kejam. Itu iya Allah ya Rabbi gitu kan, pengen banget baca surat Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas,
Malikin nas kan setan bukan hanya sekedar jin, Pak. Kadang manusia, bener gak? Tolong ya, jangan ngerasa. Ngerti maksud saya? Godaan setan terkadang seringkali muncul di lingkungan sekitar kita. Ketika misalkan emak-emak yang di belakang yakin kita harus bebas riba, kita harus bisa sedekah 100 juta, punya impian ditempel di kamar, 100 juta sebulan, 100 juta, bisa, kata suaminya, mah istighfar mah. Kenapa apa istighfar? Ingat ya, ayeuna cicilan oke 3 juta hese, tong ngimpi sedekah 100 juta, tuh setannya dari suami sendiri. Ngerti maksud saya? Itu Pak, setan berupa manusia. Seringkali kayak gitu, itulah yang disebut dengan small test, ujian kecil sederhana. Yang seringkali sebenarnya banyak tapi tidak nampak, Pak. Ya, saking terlalu positif tingginya kita gitu kan. Tidak nampak. Valentino Rossi, pembalap tahu ya, Valentino Rossi. Jatuh itu bukan karena dia nabrak batu, Pak, benar gak? Bukan karena nabrak sebuah alat ataupun apa tuh ya, dia jebret nabrak. Batu, jedret, gelok Pak itu mah, benar gak? Nggak jangan batu diharap ditabrakan, gelok bener tuh. Yang sering kali jatuh adalah karena dia sering kali terpleset karena pasir-pasir yang banyak tapi tidak terlihat, atau gumpalan air yang jatuh, bener gak? Nah itu hidup kita. Yang gede mah jarang-jarang jatuh, yang kecil yang sering jatuh. Cinyiran orang, Anda niatnya nulis dakwah nih, status di storytelling di Facebook, panjang post, ujung-ujungnya jualan misalnya. Jualan. Mulai kan? Padahal Anda tuh niat jualan itu karena pengen bebasin riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku tuh meyakini riba itu haram. Ya, jualan itu halal. Aku pengen beresin riba aku dengan cara jualan yang rajin supaya duit banyak, bisa beresin tuh riba. Ente buat status di Facebook. Post. Jualan. Mulai 1 orang. 2. Oh, sekarang jualan ya. 2 komen. 3. Semangat ya Abi, aku doain. Ternyata istrinya sendiri gitu. 4, kalau mau beli produknya bisa ke aku juga, resellernya sendiri. Dan terus kayak gitu, ada mulai baperan tuh kan, orang mata bakat sih kan nulis status, nu komen hayang, dihapus itu nama status teh. Bener maksudnya ya? Itu sering kayak gitu tuh. Ya Allah tuh kan, padahal niatnya mulia bantu orang gitu. Anda nyebarin kebaikan. Ya. Udahlah jangan so alim, bener gak? Udah jangan so alim katanya, biarin daripada lu so kafir. Balikin Pak, tuman gitu Pak ya. Ya itu semua tesnya begitu Pak. Jadi udahlah, ya Rasul aja pasti banyak ujiannya itu. Kita pasti diuji juga gitu loh. Maka tugasnya apa, pesannya apa di situ? Kalau detonator kebaikan, perannya, maknanya adalah supaya kita bantu banyak orang, ya sebanyak-banyaknya lakukan kebaikan. Di small test kita itu harus istiqomah dalam kebaikan. Ada godaan dikit, udah ikut-ikutan ke Masjid Al-Latif, ikut-ikutan paling ke rumah. Paling pengen minta foto, paling sama Kang Dewa, udah modusna itu mah. Kan? Hijrah ke karena tren ya, lain karena kebutuhan kan. Tuh mulai tuh nyinyir tuh. Tuh kan mulai kan. Kan? Aura-aura setannya keluar gitu. Nah di situ udahlah biarin aja kayak gitu pasti ada. Udah bismillah ya Allah. Maka salah satu doa yang sering kita lakukan adalah minta keistiqomahan. Ya Allah kuatin ya Allah di jalan Allah istiqomah gitu. Anak pengen hijrah gitu kan. Salah satu bentuk kalau misalkan kita pengen dapat jackpot rezeki dari Allah, rezeki yang tidak disangka-sangka, kita harus istiqomah dalam hijrah kita. Tuh. Ya, saya sering analogiin gini. Ya, kenapa kira-kira rezeki seringkali mampet teman-teman? Padahal rezeki itu Allah ngasih, Allah tuh ngasih udah banyak. Karena teman-teman ternyata itu pipa, ibaratnya kalau pipa ya, rezeki itu kayak air, banyak. Tapi di pipanya kotoran, mampet sumbatan. Ya ketika kalau ada sumbatan gak ngocor ke bawah. Nah kayak kita hidup, dari sananya mah kan dosa ini gak ngocor. Apa itu dosa? Nah dosa kita apa tuh? Terserah, pikirin Anda yang tahu doang. Anda doang yang tahu. Kang saya mah tiap hari taubat, wah kan, saya tiap hari istighfar tuh, mulai sombong kan, itu kesalahan kamu tuh. Saya tapi kok rezeki saya begitu-begini aja, kismin terus, gitu. Tiap kali orang lihat beli mobil, aduh langsung mental miskinku berontak. Ada mobil Alphard lewat, aduh paling gara-gara nyicil tuh kan, negative thinking semua kan. Tuh kan, ini gimana Kang?
Kamu kalau misalkan di sininya udah bener, pipanya udah agak ada yang mampet, bisa jadi di kapasitas bawahnya apa itu embernya yang bocor. Apa itu? Ente udah nyiapin nih ember ya untuk nampung rezeki dari Allah gitu kan. Tapi banyak bolongnya. Apa itu bolongnya? Kesalahan kamu sama manusia. Sering ngomongin orang, di depan orangnya kamu caci maki gitu kan. Sering udah salahnya loba lah itu nama. Maka mulai sekarang lakukan hijrah total. Apa itu? Sering-sering minta maaf sama manusia dan sering-sering tobat sama Allah gitu. Itu kalau pengen dikasih rezeki yang tidak disangka-sangka. Jangan mikirin aneh dulu, itu dulu aja dulu. Ya. Balik lagi ke cerita saya, dari small test saya mulai diuji dengan banyak hal dan saya tetap berusaha untuk persisten, istiqomah dan konsisten. Wah, sharing berbagi dan seterusnya gitu kan. Saya masuk bab berikutnya. Di situ teman-teman saya mulai dapat penghasilan banyak, ya terlepas karena mungkin sabarnya saya dan Allah nolong saya karena saya sabar dalam kebaikan itu, Allah mulai ngasih banyak rezeki, ya. Tapi entah kenapa tetap mentok, penghasilan paling cuma belasan juta, puluhan juta, jarang ada nyampe 500 juta gitu, 800 juta jarang, paling 20 juta mentok-mentok, nyicil tuh paling segitu doang. Saya nanya nih ke diri saya, ya Allah bisa gak lebih gede lagi? Kan? Orang kan gitu ya. Kadang nggak pernah cukup, benar nggak? Ya Allah, apalagi nih, gitu kan. Saya nemu teman-teman, saya ikut seminar workshop banyak-banyak, gitu kan. Kemana-mana. Ilmunya eta wae, kieu wae, tapi tetap dia gak berubah. Saya nemu tuh pas kajian kayak begini, subuh, bari kutunuh dia tadi juga. Saudara-saudara semua, tahukah kalian? Salah satu hal yang menghambat rezeki adalah dosa, katanya. Seorang manusia terhambat rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad katanya. Langsung melek, naon dia? Oh, oke. Oh, ya Allah, astagfirullahalazim. Bisa jadi rezeki orang sakieu-kieu wae segini-gini aja karena dosanya kebanyakan. Langsung istighfar, astagfirullah. Oke. Berarti bukan karena dunianya yang kurang, bukan karena ikhtiarnya yang kurang, bukan. Karena itu yang tidak dilakukan, istighfarnya tidak dilakukan, ya. Padahal dalam Al-Quran sudah banyak dibuktikan, ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa ja'al lakum jannat wa ja'al lakum anharu. Ya, kalau misalkan pengen dikasih keturunan, pengen dikasih harta banyak dan segala macam, banyak-banyak istighfar. Banyak bukan istighfar ya, banyak-banyak istighfar. Istighfar, ya. Kita teringat dengan yang namanya kisah Nabi Yunus, ya. Bagaimana Nabi Yunus ditelan paus karena baper, benar gak? Dakwah, nah itu berubah, kieu hese bisa kabur gitu kan. Kabur, masuk ke kapal, benar gak? Di kapal karena keberatan, akhirnya harus ada yang dilempar, dikocok-kocok keluar nama dia. Wah itu mah nabi, udah komitmen. Dilemparlah Nabi Yunus, masuk ke dalam laut, ditelan paus kan, 3 lapis kegelapan, betul? Apa aja lapisnya? Malam hari, perut, dan laut. Wah sudah 3 lapis kegelapan. Kayak kita, Pak. Kayak kita itu. Geus mah hutang loba, bener teu? Hutang loba, lamun teu dibayar, imah disita. Geus disita, tiba-tiba teu aya angin, teu aya hujan, tiba-tiba istri minta cerai. Ya, tiba-tiba anak gering wae, 4 Pak lapis kegelapan. Itu kayak kita tuh. Dan kita dengan entenya kalau ya Allah kenapa saya ya Allah, kan? Nyalahin Allah, bener gak? Cek Allah kenapa enggak? Bener gak? Ya kita tuh kadang udah masalah mempertanyakan, bukan bertanya ya, mempertanyakan kenapa saya ya Allah, apa salah saya? Kan? Tapi lihat Nabi Yunus, doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Wah, tuh langsung mengesahkan Tuhan. Subhanaka, mensucikan engkau. Maha suci engkau, mensucikan Tuhan. Ini kuntu minadz dzalimin, aku salah, selesai. Ieu mah geus masalah teu ngaku. Ari ngadoa gancang. Astagfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Coba artina naon teh apal da, bener teu? Hayang gancang dikabulkeun, doana asal-asalan tara ngaku salah. Ya Allah, dosa kita sebenarnya banyak tuh. Bener gak? Itulah hikmah ditelan paus. Tobat ya ayeuna. Hijrah itu bukan bermakna dari yang namanya tukang maksiat di jalan, ya, geng motor misalkan, ya. Ini kan pemuda hijrah banyak ya, bukan hanya gitu-gitu doang. Hijrah itu dari awalnya asal-asalan menjadi penuh penghayatan. Allahu Akbar, nah pas Allahu Akbar tanganna ka luhur,
kieu, kudu dicari tahu tuh. Kudu harus cari tahu tuh dalilnya apa. Kenapa bacaannya begitu? Harus cari tahu. Kenapa bacaannya tuh begitu harus cari tahu juga. Maknanya apa? Yang awalnya asal ucap, sekarang jadi tahu maknanya. Yang awalnya asal gerak, tahu asal usulnya. Yang awalnya asal baca tafsiran, tahu sekarang kenapa dulunya begitu. Itu yang namanya hijrah. Jangan kepedean, saya sudah hijrah. Saya sudah hijrah, udah join di pemuda hijrah. Eta mah membership. Tidak ada hijrah membership. Hijrah mah terus-terusan harus hijrah gitu loh. Ngerti ya? Ya sampai gara-gara itu gitu. Udah ya Allah, udah terus-terus memperbaiki diri. Jangan merasa soleh, ya. Mending kita soleh tapi merasa salah daripada kita salah merasa soleh. Jangan merasa soleh. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Bingung nggak? Bener nggak? Orang yang sering kali merasa soleh itu salah Pak. Orang yang sering kali merasa salah itu soleh. Nah kita sering merasa soleh. Cek Ustadz Hanan kita harus hijrah. Ada orang mau hijrah. Tuh kan mulai. Harusnya mah iya astagfirullah. Harusnya gitu responnya. Bukan orang tidur. Itu teman-teman. Nah dari situ saya teman-teman mulai ya Allah kemana-mana ya alhamdulillah beli tasbih tuh yang di jempol ini ya jempol. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pas macet astagfirullah. Pas macetnya lain menggerutu di Facebook macet aduh. Geus macet komplain deh di Facebook deh, dibaca deh kan. Karena komplain sarua tah. Lamun aya mandala ala khairin, mandala ala syarrin beda-beda. Ya. Pasti pahala, pasti dosa, ya. Menebarkan energi buruk. Ya udah istighfar astagfirullahaladzim macet, maju lagi. Pas macet setelah merotal hafalan. Jangan komplain gitu. Dari situ teman-teman saya mulai merubah kebiasaan behavior saya. Masya Allah keajaiban itu benar-benar datang. Dari awalnya tuh dibuka keran mampetnya tadi ya. Saya banyak yang di bawahnya minta maaf. Tantangan terbesar saya dalam hidup adalah ketika saya harus minta maaf pada orang yang itu salah sama saya. Kebayang teman-teman? Saya salah ke Akang, ya. Saya salah ke Akang. Saya minta maaf, wajar tuh? Wajar. Iman tuh? Akang salah ke saya nu minta maaf coba. Masuk akal tuh? Masuk akal tuh? Gak masuk akal. Itulah yang namanya menjemput keajaiban. Gak usah dimasukin ke akal, masukin ke iman. Gak ada salahnya kita minta maaf, jangan merasa suci. Bener gak? Udah minta maaf, saya minta maaf sama teman saya, sama orang yang nipu saya. Bayangin, yang nipu saya 7,7 miliar. Assalamualaikum, walaupun kita gak ketemu karena dia kabur, saya WA, Assalamualaikum akhi. Ana minta maaf kalau selama ini ana berbuat salah gini panjang cerita dari situ. Pokoknya semoga ini membuat ana bisa dibantu sama Allah gini. Kirim saya. Ya. Dia balas, ini bukan salah antum, ini salah ana gini. Pas dibalas lagi, antum di mana sekarang tengah balas. Tadi lama apa kan aku dipenjarakan maksudnya. Tapi tidak saya sudah minta maaf, sudah kirim. Kirim. Nah dari situ teman-teman, Masya Allah, percaya nggak percaya, revenue stream, income 500 juta, 850 juta, project miliaran, Masya Allah. Wah ini datangnya tuh aneh-aneh, udah gak bisa dilogikain lah itu mah. Ya, sesuatu yang bisa dilogikakan kan pasti kecil Pak, sesuatu yang bisa dilogikakan pasti kecil, udah itu catatlah. Ya. Kalau yang nggak masuk akal itu mana? Ayah itu, gede wae bisa. Jadi kalau mencari sesuatu jangan yang masuk logika, dan logika manusia terbatas. Ya. Nyari yang masukin ke iman, cari yang aneh-aneh. Ya. Apa itu Kang yang aneh-aneh? Nolong orang lain pada saat susah, itu aneh Pak. Sedekah pada saat susah, betul gak? Pak, kan lagi miskin kan bener gak? Kita sedekah sok-sokan sedekah, bantu. Wih, sedekah. Iman tong geus miskin kere gitu ya, pelitnya minta ampun. Ingat bahasa Al-Quran teman-teman, itu bukan bahasa kaya dan miskin saja, ya, tapi lapang dan sempit. Orang kaya bisa saja dia sempit kalau dia pelit. Orang miskin bisa saja dia lapang kalau dermawan. Karena sedekah bukan dari yang kaya ke yang miskin, tapi dari yang mau ke yang membutuhkan. Dalam surat Al-Baqarah atau Imran, saya lupa ya. Jadi karena tadi kan udah di briefing ya, saya bukan ustaz jadi lupa wae. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhibina al ghadwi wal afina anin nas dan seterusnya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, ya, yang mereka yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit, menahan amarahnya, memaafkan manusia. Mereka lah termasuk orang-orang yang
baik. Nah itu kata Allah. Jadi bahasa itu menginfakkan harta dalam keadaan lapang dan bukan kaya dan miskin loh. Bukan kaya dan miskin, lapang dan sempit. Jadi kita kalau sudah miskin hidup di secara harta, tolong jangan membanggakan diri dengan cara miskin juga di akhirat dengan cara pelit. Kebayang ya? Kata Ustadz, guru-guru kita ngomong, katanya senyum itu sedekah gitu kan. Ente-ente yang cowok-cowok sholat Jumat, kotak infak lewat disenyumin hungkul. Dan cenah ge sedekah gitu kan. Oh gitu. Itunya sesat Pak. Sedekah isi yang banyak ya, yang merah ya. Bila perlu ya, Anda pura-pura tidur. Kotak infak belah itu aik lewat ke dia pura-pura sore heula. Geus lewat ke itu, set ke saya gitu kan. Nyokot 10.000, nyokot 100.000, berek ke belah kanan. Kang punten Kang pangasupkeun ka ditu. Asem sombong amat. Wah, dia tambahin 100.000, gua tambahin. Ente sombong amat, makin sombong, nyampe ka ditu 1 juta. Alhamdulillah. Paham ya? Itu jangan pelit lah, sudahlah ya, jangan pelit. Siapa yang hari ini sudah sedekah, angkat tangan? Ngaku, angkat tangan yang sudah sedekah. Siapa yang sedekahnya 100.000, angkat tangan? Yang sedekah 100.000, hari ini Pak, yang sedekah 100.000 angkat, sorry gak kelihatan. Ada gak yang sedekah 100.000? Ada, di belakang ada. Itu Mbak ada ya, coba berdiri Mbak. Yang di belakang, berdiri, coba berdiri yang di belakang yang sedekah 100.000, berdiri. Mana? Ngaku bener. Nah ini, berdiri Mbak, berdiri. Panitia tolong tandain orang ini ya. Saya akan kasih 10 kali lipat, 1 juta. Ya. Nanti tolong tandain orangnya itu, nanti minta nomor rekeningnya nanti saya transfer. Siapa ada lagi yang mulai ngaku lainnya? Kang, saya 1 juta Kang. Oh, garap 60 juta. Nah, gak boleh gitu anak-anak. Ya, itu kan katingali udah jelema lo modusna. Aduh, ada lagi yang 100.000? Ada lagi? Yang 1 juta ada gak yang hari 1 juta? Ada yang hari ini gak bolong? Saum, yang saum. Angkat tangan yang saum. Saum, duha. Yang kedua turun. Saum, duha, tahajud. Odoj. Oke, good ya. Rawatib gak ketinggalan semuanya. Oke, tapi tadi ya, yang tadi harus ada ya. Yang tadi ada. Terus sudah minta maaf ke orang lain. Minta maaf ke orang lain, hanya berapa orang? Istighfar. Enggak, yang jangan ngacung, yang barusan bertahan, oke. Sudah istighfar semuanya. Terus ini sudah buat tulisan di Facebook atau di Instagram yang baik. Yang baik. Turun kan? Satu orang, berdiri Kang. Akang berdiri. Tandain, kasih juga 1 juta ya. Tandain nih. 1 juta nanti diminta nomor rekeningnya saya kasih ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman itu gini teman-teman. Umroh pakai naon coba saya nanya. Umroh pakai apa? Da cenah pakai duit, bener tuh. Buktinya tuh giveaway umroh lo bantu pakai duit. Bener gak? Buktinya banyak Pak. Ada kawan saya ini Masya Allah ya luar biasa ya. Dia menang umroh Pak. Dia menang giveaway umroh kemarin. Menang cerita menang nih udah dapat umroh. Tapi Masya Allah rezeki Allah tuh luar biasa. Ternyata skenario-nya luar biasa. Pas dia kontak sama tim saya, sama tim yang ngevideoin gitu kan. Dia datengin, ternyata dia akhirnya gak bisa berangkat. Alasannya karena sukunya nyeri, sakit. Dan gak bisa ninggalin istrinya. Didatangin yang kedua, aduh gak bisa. Ditanya yang ketiga, gak bisa terus. Ya Allah gak bisa mulu. Padahal sudah dikasih umroh. Qadarullah, akhirnya saya gak bisa berangkat katanya. Bisa diuangkan gak? Saya bilang gak bisa. Karena sudah kita konfirmasi transfer ke travel umroh yang nanti November berangkat. Dikasihlah ke orang lain teman-teman. Dikasih ke orang lain. Perhatikan, orang ini memberikan tiket umroh ini gitu ya ke orang lain. Dari sekian banyak jutaan Indonesia ini warga gitu teman-teman, teman-temannya ratusan ribu mungkin, entah kenapa terpikir satu orang teman-teman, satu orang sosok ya yang selama ini setiap hari Rabu sore itu selalu mengajak dia untuk kembali pada Allah. Siapakah dia? Ustadznya. Jadi saya di Billionaire Store itu, Billionaire Course ada pengajian tiap hari Rabu sore. Si ustadz itu selalu datang tiap sore. Ngajak ngaji, gak dibayar. Dan dia gak ngarep dapat umroh. Tiba-tiba teman saya ini terpikir si ustadz ini. Dan dia datangin, Ustadz, pas baliknya tuh, ini ada kemarin orang yang menang umroh, tapi dia gak bisa berangkat. Anak kepikiran antum kalau memang mau umroh, ini silakan tiket umrohnya dikasih.
Nangis Pak Ustadznya Pak. Apa maksud teman-teman itu? Apa maksudnya teman-teman itu? Kira-kira? Rezeki Allah itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan pernah ngarep Ustadznya, benar gak? Gak pernah ngarep. Tapi dalil Allah sangat luar biasa, benar. Janji Allah tidak pernah berbohong. Ya. Ketika kita menolong agama Allah, maka Allah akan tinggikan derajat kita, betul? Itu buktinya, itu janjinya gitu. Terbukti. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, teman-teman ya, lakuin sesuatu, jangan lihat pujian orang, jangan karena orang, udah lakuin aja saja. Mau sedekah terang-terangan mangga, mau sedekah diam-diam mangga. Yang gak boleh itu sedekah diam-diam terang-terangan gak sedekah, nyinyir wae. Cabok gitu mah. Teman ya, udah lakuin. Nah dari situ teman-teman, dari kisah Paus tadi, saya mulai dapat penghasilan yang luar biasa. Dan itu membuat saya Masya Allah geser dari 7,7 M, 5 miliar lebih utang lunas. Tapi episode belum selesai teman-teman. Pada saat utangnya sisa 1,4 M, ya, saya sakit. Kalau Anda ngikutin saya pasti tahu kisah saya sakit. Sakitnya penyakit langka, namanya GBS. Saking langka itu Anda jarang dengar kan? Kalau stroke sering dengar? Stroke? Sering dengar. Mah sering dengar? Sering dengar. Mah gitu. Sering dengar, tapi GBS jarang dengar. Guillain-Barré syndrome, wah namanya aneh. Langka 1 dibanding 40.000 orang di dunia. Diem, kaku, lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain kayak begini. Kaki tuh bisa diangkat, tangan gak bisa diangkat, gagaro tuh bisa. Seriusan, gak tuh bisa. Sampai-sampai saya tuh pernah ngomong ke diri saya sendiri di ruangan ICU, waktu itu saya dirawat di ruangan ICU. Ya Allah, seandainya ada satu penyesalan gitu ya, saya nyesel banget istri saya memindahkan saya dari ruangan HCU ke ruangan ICU. Saya di waktu di ruangan ICU duduk gini, kaki saya gerak-gerak ini, berusaha gerak-gerak ini, gerak-gerak. Gak ada yang nyaut Pak, gak ada yang nyaut satupun. Dan saya gak bisa teriak, gak bisa ngomong, lumpuh, gini-gini. Gak ada yang nyaut, gak ada yang datang. Ada perawat datang, sabar ya Pak Dewa. Oh nyaho yang sabar. Ada dokter datang, sabar katanya. Ada petugas pembersihan datang, sabar ya Pak. Ada orang lagi datang, sabar. Langsung gitu di hati saya kesel teman-teman. Lain masalah sabar-sabar, itu AC hurungkeun hareudangnya. Bayangin di ruangan ICU AC tadi hurungkeun, tiba-tiba ada perawat datang. Ari kamu udah ngurangin AC belum? Belum. Ya Allah Pak Dewa maaf. Tadi saking saya gak bisa gerak teman-teman. Ya Allah itu hareudang, kuat. AC tadi hurungkeun coba di ruangan ICU. Aduh ya Allah. Saking saya tidak berdaya Pak, hanya gagaro teu bisa, ngomong ngasih kode gak bisa. Lumpuh saya Pak. Lumpuh total. Dan kejadiannya tadi diduga-duga. Nah saksina si Pak Teddy. Ya, saya ngisi di Bogor, ya, di komunitas beliau, ngisi tiba-tiba sore teh gak tahu kenapa ada sing siremen, you know sing siremen, kebas, aduh, rada beda suku teh, oke, ngomong ngisi, besoknya saya malamnya saya balik masih bisa ganti mobil, karena pakai mobil kantor, saya ganti mobil pribadi, ke rumah habis bisa nyetir, besoknya masih nge-briefing tim kantor, Kang ini ada tim dari kantor mau briefing untuk marketing buku terbaru, oke saya briefing, sorenya Salmas, mas, kuat. Istri saya langsung ajak, ya ke dokter yuk. Enggak, saya malas Udah ke dokter takut kenapa-napa. Ayo udah deh, gitu kan. Nah udah ke dokter. Ke dokter, pas di dokter di rumah sakit ada dokter jaga, dia periksa yang kerasa apa. Kebas saya bilang, ya. Oh, terus ya lemas saya bilang. Oh paling ini mah kecapean. Nah bayangkan dokter ngomong gitu, percaya ente. Kecapean ya udah percaya aja sama nawatona kan dokter, udah enggak? Ya sudahlah kecapean, bismillah pulang, dikasih obat minum katanya udah. Pulang jam 8 nyampe rumah, saya minum obat, saya tidur, jam 3:30 saya mulai bisa merasakan hal yang aneh, teman, mulai merasakan yang aneh. Saya tiduran di ranjang gitu kan, badan kanan saya gak bisa gerak, cuman kiri doang gini. Bun, ini kenapa Bun? Kenapa ya? Gak bisa gerak. Yang kaki, yang kanan bisa gerak. Yang kiri gak bisa gerak, jadi jilang. Ini sorry Pak Ayana. Aduh ya. Memang ya manusia itu paling senang melihat orang yang menderita gitu. Ya Allah, ini kumaha ya. Akhirnya istri saya panik, nelpon mertua, nelpon orang tua. Ini akhirnya pas siang hari nyari rumah sakit, ketemulah rumah sakit itu daerah dekat. Kita ke rumah sakit, panggil semua dokter. Kayaknya ini saraf gitu kan, karena melihat tidak bisa gerak kan. Dipanggil dokter saraf.
Diperiksa, dites semuanya Pak, perhatikan, dites semuanya normal. Semuanya normal. Gimana gak normal Pak? Seorang Dewa Eka Prayoga di usia 2016 waktu itu, 3 tahun yang lalu ya kan? 2016, 7, 8, 9, ya 3 tahun yang lalu, itu dalam kondisi sangat sehat. Fisiknya bugar, ya. Tahu tadi daerah saya, Jati Handap kan? Walaupun Jati Handap tapi luhur. Ya, tiap subuh dari masjid saya tiap subuh itu pada subuh lari sama anak saya Nabila. 3 kali keliling hari udah ngesang. Sore hari saya nge-gym fitness. Dulu Pak, ayeuna sih semon, baheula mah lumayan. Ya, pokoknya latihan itu kan, makan maksimal, makan nasi merah. Terus sisanya apa? Brokoli, dada ayam. Brokoli kentang. Segimana gak sehat saya makan coba. Sehat banget, olahraga, tidur teratur. Tapi qadarullah lagi di masalah iman teman-teman. Sakit tiba-tiba, utang can lunas, gering. Guringna langka gitu kan. Tidur tak berdaya, wah pusing ini gimana segala macam, semuanya panik. Gak nyampe berhari-hari, Sabtu masuk rumah sakit, Minggu ruang ICU, Senin itu ventilator. Ventilator ya? Masuk. Koma di situ. Wah, saya gak bisa ngapa-ngapain. Dan bedanya GBS sama penyakit lain, kalau misalkan stroke itu dia banyakkan tidur. Wah, sarewe digigir. Soalnya kiri saya stroke Pak. Pas saya di ruang ICU, itu saya di ruang ICU kurang lebih 2 minggu. Di kiri saya tuh stroke. Saking lama saya di ruang ICU Pak, di kiri saya tuh 3 kali ganti pasien. Meninggal semua. Sampai-sampai waktu itu saya mikir, ya Allah apakah saya the next? Ya, kayak Final Destination gitu ya. Wah, gua apakah berikutnya kan? Untung di kanan, alhamdulillah kan. Di kiri saya sakit, meninggal semua. Oh ini mah meninggal kata si perawatnya, tuh dibersihin, kan. Udah ngeliatin gini ya Allah, gitu kan. Gak bisa kan? Ya Allah. Istri saya nanya ke dokter, nah ini, istri saya gak tahu saya tuh sadar bisa mendengar, saya bisa melihat. Nanya, nanya ruang ICU, nanyanya salah, nanya gini, dok, kalau boleh tahu. Di rumah sakit ini selama berdiri penyakit GBS berapa banyak pasiennya? Karena kan katanya langka banget ya. Iya Bu, emang langka gitu. Berapa banyak dok? Seingat saya sih Bu ada 3 ya kalau gak salah. Oh itu gimana nasibnya dok? Nah Bu, katanya. Wah, dari situ aja udah deg-degan Pak. Yang pertama lewat Bu katanya. Wah istri saya spontan innalillahi. Saya innalillahi juga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya soalnya penanganannya lama, kayaknya lambat. Oh iya. Terus yang kedua? Nah yang kedua Bu, alhamdulillah Bu katanya. Selamat katanya. Alhamdulillah. Wah spontan alhamdulillah DWK Prayoga. Istri saya alhamdulillah. Dokternya cenah beres ngomong nak. Tapi Bu katanya. Aduh tapi Bu naon dia sih. Ibu tahu sendiri ya penyakit GBS itu kayak apa? Lumpuh total. Gak bisa ngapa-ngapain, tak berdaya. Tidur-tiduran. Kencing di situ. Mohon maaf, pup di situ. Ya, minum lewat selang, hanya cairan doang, dan paling parahnya adalah biayanya Bu, ya mahal. Ibu bisa cek sendiri, ya memang benar Bu, Pak 785 juta saya pulang dari rumah sakit. Pengobatannya doang, belum paskanya, mahal. Maksudnya Bapak apa? Maksudnya dokter apa? Iya Bu, istrinya gak bisa bertahan ngelihat kondisi itu, terus ninggalin suaminya. Alhasil pada saat pemulihan hanya orang tuanya saja yang ngurusnya, istrinya hilang entah kemana. Spontan gue yang bilang innalillahi. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang innalillahi. Kayak ayeuna masa serian, Mak, boleh ya Allah deg-degan. Oh gitu ya dok. Yang ketiga gimana dok? Nah kalau yang ketiga ini Bu katanya. Maksudnya? Ini Bu katanya. Ngerti saya? Suami ibu katanya. Pokoknya innalillahi deh. Tuh coba bayangkan, ini kalau misalkan bukan karena iman teman-teman, udah merespon ini data fakta menunjukkan gak ada yang benar kan? Yang satu meninggal, yang satu berhasil tapi ditinggal, yang satu gue gitu kan. Terus fakta lainnya apa? Ini fakta lainnya nih, kalau bukan karena iman ya. Didatangkanlah inisiatif istri mendatangkan orang-orang pengidap GBS. Saking langkanya susah dihubungin. Ada beberapa orang yang dari Bandung, bukan nonton ya, nongkrong tuh di kaca gitu kan. Ngeliatin, dan saya ngeliat, oh itu ya pengidap GBS, jelasin sampai saya, ya itu juga bisa sehat, ayah juga bisa sehat, ayo semangat ya gini-gini, kasih semangat lah intinya, liatin itu. Tapi ada yang kurang benar dari mata saya Pak, ada yang gak benar di mata saya, liatin aja. Kenapa kira-kira? Karena yang sehat Pak, rata-rata bersisa Pak, tangan yang ngelipet,
gak bisa balik, mohon maaf ya. Ngomongnya gitu. Ada sisa tuh, semua ada sisa. Dan bayangkan kalau itu sebuah menjadi fakta buat pikiran kita. Aing sehat lagi gitu sih Gana. Ngerti maksud saya? Tapi bismillah, aku yakin kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin, versimu tidak ada yang tidak mungkin. Bismillah. Wah, istighfar pas gitu. Sakit teman-teman saya. Di situ episode saya merasa bahwa ternyata ujian saya belum selesai. Utang can lunas, diberi sakit. Di situ saya yakin teman-teman, meyakini betul. Itulah yang namanya ujian. Itulah yang namanya cobaan. Nun namanya cobaan pasti banyak. Nu saeutik namanya cobian. Cobian mah gitu. Saeutik pasti. Tapi atulah Allah ya Allah. Atunya ngasih ujian teh yang bisa diduga gitu, yang apa kayak gitu yang bisa gue hadapin. Namanya juga ujian. Kayak saya dulu pernah kuliah teman-teman, ya alumnus ya, cuman ya pernah kuliah lah gitu kan. Kimia fisika ya, kimia fisika itu semua mahasiswa tuh paling horor kalau udah ketemu kimia fisika gitu kan. Aduh, gitu. Dan saya juga, tapi saya tidak menunjukkan bahwa saya itu tidak bisa. Jadi kalau ujian itu bawa buku gitu kan, duduk pengharapna kieu, geus bisa can? Gitu unggul. Wah, ente geus bisa. Tempo engke. Kan cuma ngomong tempo engke. Cek Pak, alhamdulillah cek. Wah kita nolin, gila sedewa. Keluar, can beres, tutup, keluar. Pak, itu cepet pisan. Kita hungkul. Pas nempo cek. Aduh. Nah, ada momen si mahasiswa teman saya ngacung. Pak, protes saya Pak. Kenapa? Itu Pak, itu kok ujiannya soalnya kok gak pernah dipelajarin Pak di kelas. Loh, ya iyalah. Loh, ini masalahnya saya gak pernah belajar itu, tiba-tiba Bapak keluarin di ujian. Kamu teh mahasiswa lain siswa. Cing mikir atau maha lain siswa. Nu ngaranna ge ujian, lamun itu soalna sarua namana ulangan. Lain ujian, terserah orang cek dosen teh. Bener teh? Oke, bener teh. Allah ya Rabbi. Ya juga sih. Nah, itu sama kayak kita hidup, teman-teman. Yang namanya juga ujian, terserah Allah, bener gak? Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba ada aja tiba-tiba. Sudahlah, pasrah aja. Nah, di sini kuncinya pelajarannya apa? Bertawakallah, pasrah sama Allah. Tentang santan kehidupan kalau di buku saya itu judulnya. Santan tahu ya? Kalapa jedel. Geus jatuh kan langsung jadi santan kan? Dibuka heula cedrak gitu kan? Terus diparut deui kan? Baru dinaonkeun. Oh, diperas. Digodok terus gulai kambing, lumayan kan enak. Semacam-macam itu kita teman-teman. Jangan harap teman-teman kita sekarang pengen jadi orang hebat luar biasa, namun ujiannya biasa wae. Kalau kita pengen jadi orang hebat, siap dengan ujian yang sangat hebat gitu. Ya, gimana cara bangkitnya? Balikin lagi sama Allah, yakin sama Allah. Dari situ saya sakit, sudahlah saya benar-benar pasrah sampai kekuatan pasrah teman-teman ya itu dirasakan sama istri saya. Ya, istri saya saking kayak pusingnya nih gitu, ngelihat kondisi saya sampai ngancem doanya, ya Allah, katanya engkau ini maha penyayang, katanya engkau ini maha pengasih, katanya engkau ini menyelamatkan, katanya maha penyembuh, mana buktinya mana? Masa suami hamba cuma satu orang doang gak bisa disembuhkan, mana? Ngancem. Semakin begitu teman-teman, kondisi saya semakin buruk. Sampai suatu ketika dia sadar, dia tobat, dia istighfar, dia sholat tobat, dia sholat hajat, berbagai macam ayat dibaca, semuanya dan doanya diubah. Doanya berubah kayak begini teman-teman. Ya Allah, hamba sekarang benar-benar pasrah. Jika seandainya suami hamba ditakdirkan untuk diambil, ambil ya Allah. Jika seandainya suami hamba ditakdirkan untuk wafat, wafatkan ya Allah. Jika seandainya suami hamba benar-benar ini ada hari kematiannya, matikan ya Allah. Hamba pasrah, hamba ridho, hamba ikhlas. Ini cerita dari istri saya. 30 menit kemudian dokter manggil istri saya. Ibu Wiwin, ibu harus melihat suami ibu. Kira-kira sok bayangkeun. Si Gana ya hayang ngerevisi doa udah tuh. Ya Allah duit itu jadi ya Allah. Itu istri saya deg-degan. Ada apa? Langsung dia masuk ke ruangan ICU. Ternyata keajaiban muncul. Ya, saya gerak-gerak,
intinya ventilatornya minta diangkat. Tapi diangkatnya ventilator harus berdasarkan izin dari keluarga, dari istri gitu kan. Bu, ini Pak Dewa gerak-gerak, kayaknya ventilatornya minta diangkat, dicabut. Boleh saya angkat, kata dokternya. Oh iya boleh, geus reuah saya istri saya. Dikiranya lewat, doanya dikabulin sama Allah. Tapi pada saat kondisi pasrah tawakal, benar-benar tawakal, pasrah bersandar sama Allah, diangkat. Berarti kan membaik, benar kan? Membaik, dilepas, diangkat. Dilepas. Dan setelah itu ada episode yang memang itu istri saya sedekah gila segala macam, naik kondisinya langsung naik ke perawatan, saya mulai bisa bergerak. Pulang tuh dalam posisi gini doang, tuh bisa nyender kieu, apalagi kieu. Murad. Gini doang nih duduk tuh di rumah tuh gini. Gak bisa ngapain. Latihan, tangan latihan gerak-gerak, kaki squat gitu kan, ngomong, kata anak saya, R, helikopter katanya. Anak saya ngeledek, gak bisa, saya mulai dari nol Pak, sumpah wallahi Pak, saya mulai dari nol lagi. Ngomong R, A, I, U sampai Z saya mulai dari nol. Ngomong saya mulai dari nol, tangan gerak saya mulai dari nol, kaki saya dari nol, olahraga, semuanya dari nol. Bergerak bismillah, ingat lagi ke sofa mall, saya harus bergerak, saya yakin, benar-benar serah, bismillah lah. Randy Saputra datang ke saya, wah kamu tanggal 4 ngisi, tanggal 4 Maret katanya. Lo gimana? Dokter bilang, ini kata saya, dokter bilang katanya Kang 2-3 tahun pemulihan. Enggak, kalau kamu gak bisa ngomong, ana yang ngomong katanya. Kang Randy ngasih penekanan motivasi buat saya, di situ saya berpikir, bismillah ya Allah dengan izinmu, kekuasaanmu, keajaiban pertolonganmu, bismillah, gerak. 4 bulan saya ngisi teman-teman. Nanti lihat di YouTube melawan kemustahilan. Gini teman-teman duduk saya. Gini 60 kilo gitu saya ngomong. Teman-teman cerita. Padahal vonis dokter itu adalah 2-3 tahun baru bisa kembali sehat. Bahkan pada saat saya kembali check up ke rumah sakit, dokter cerita, Masya Allah Kang Dewa katanya. Iya Pak, iya katanya. Wah luar biasa Pak Dewa ini. Sampai jadi studi kasus katanya. Maksudnya studi kasus di rumah sakit ini katanya. Saking langkanya kan. Studi kasus. Dan secara medis, karena sekarang Pak Dewa udah pulih, udah sehat, saya harus buka ini. Apa itu? 80% secara medis Pak Dewa lewat. Katanya. Artinya secara medis saya harusnya meninggal. Secara medis. Tapi entah kenapa saya melihat Pak Dewa punya semangat dari dirinya untuk terus bisa sehat dan segala macam, kata beliau. Izin Allah gitu kan, mukjizat dari Allah. Beliau bilang kayak begitu. Ya bagi kita mungkin karomah atau pertolongan keajaiban lah ya. Ya sekarang bisa sehat. Masya Allah teman-teman. Dari situ teman-teman utang saya belum lunas loh ya. Utang saya belum lunas ini, belum lunas. Jangan senang dulu ya. Udah mah can lunas terus duit 700 juta dipakai jangan rumah sakit. Tapi lagi-lagi ya Allah tuh luar biasa teman-teman. Gak nyampe 3 bulan duit yang itu balik lagi ke saya. Ya. Gak nyampe 1 tahun utang saya lunas. Gak nyampe setahun loh ya, utang saya lunas. 7,7 M lunas. Dari yang awalnya berapa tahun tadi? 85 tahun, usia 85 tahun atau 64 tahun lunas, sama Allah didiskon, 5 tahun lunas. Caranya gimana Kang? Ya tadi, sudah sofa marwat, tokat Musa, detonator kebaikan, small test hadepin, ya, ditelan paus tobat, ya, santan kehidupan nikmatin, ya, tawakal. Dan satu hal lagi yang belum saya sampaikan di sini, tentang episode semangat langit. Ada setelah yang belum saya ceritakan ke kalian, ya. Pada saat saya di ruangan ICU teman-teman, pada saat saya koma, saya tidak pernah, saya sebisa mungkin saya pada saat itu saya tidak tidur. Ada yang tahu gak kenapa? Saya gak mau tidur, karena khawatir. Pada saat saya tidur, nanti bisa bentak gitu. Ternyata sudah meninggal, gak mau saya tidur. Tapi entah kenapa waktu itu saya akhirnya kayak tertidur dan terkesan lama Pak. Dan ternyata itu pas koma. Gitu kan. Nah pada saat tidur lama itu, saya tuh ngomong sama diri sendiri. Kayak ada adegan yang mungkin kalau di TVRI itu siar ya gitulah ya. Ya begitulah kayak ngomong gitu kan. Nanya gini. Ya Allah, kalau misalkan hamba sekarang meninggal, cukup gak amalan kebaikannya untuk bisa masuk ke surgamu ya Allah? Ya Allah, kalau misalkan hamba sekarang mati, cukup gak amal solehnya untuk bisa bertemu denganmu ya Allah? Ya Allah, kalau misalkan hamba wafat, cukup gak kebaikan-kebaikannya bisa membuat engkau ridho dengan hamba ya Allah? Dan saya ngomong kepada diri sendiri, ya Allah jangan-jangan maksiatnya kebanyakan. Ya Allah jangan-jangan keburukannya kebanyakan. Ya Allah jangan-jangan dosanya banyak. Sehingga membuat engkau tidak ridho dengan hamba, membuat engkau murka pada hamba, dan membuat engkau memasukkan hamba ke neraka. Ya Allah kalau misalkan hamba pengen
dikasih kesempatan untuk hidup kembali di episode kedua, hamba berjanji ya Allah, kalau misalkan ada kelebihan, bukan hanya kelebihan, ada rezeki yang kau titipkan buat hamba, hamba akan sedekahkan. Kalau misalkan ada waktu, hamba wakafkan dan segala macam. Dan akhirnya dikasih kesempatan sama Allah untuk kembali hidup, teman-teman. Di situ saya mengambil pelajaran, teman-teman. Pada saat saya kembali hidup, saya harus menunaikan janji saya. Maka kalau Anda cek buku-buku saya di episode setelah buku ke-9, 100% semua royalti kita sedekahkan. Ya, pada saat ada event dibayar, saya gak mau nerima uang. Semua gak mau. Kenapa? Karena waktu saya sakit, yang dipikirkan bukan omset. Ya waktu saya sakit yang dipikirkan bukan istri, bukan juga anak. Apa yang saya pikirin? Amal kebaikan. Itu sesuai dengan surat Al-Munafikun. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang tadi ya jelas-jelas lapang dan sempit, dan keadaan sakit itu sempit. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabb. Ya, di situ dijelasin lanjutannya adalah ingin lagi balik ke dunia agar bisa bersedekah. Orang yang mati, Pak. Di Al-Qur'an Al-Munafikun ayat 10 dan 11 dibuktiin di sana. Kalau orang yang mati itu, yang mau mati itu pengen balik lagi ke dunia untuk bisa bersedekah. Lah kita sekarang yang masih hidup jangan dulu ngalamin kayak saya dulu. Kayak Anda tuh sekarang jangan ngalamin kayak saya dulu. Maka kalau ada duit, kalau ada kelapangan, bersedekahlah banyak-banyak. Gak akan ada ceritanya kita sedekah, kita miskin. Jangan takut miskin dan jangan kaya tuh. Sudahlah, kalau ada sekarang ada rezeki berapa, sedekahin. Ada kotak infak, isi yang banyak. Sedekah banyak-banyak. Intinya adalah pada saat saya sakit itu, teman-teman, itu momen yang sangat berharga. Mengubah visi hidup yang awalnya dunia semua menjadi ya Allah lebih memaknai arti hidup. Kembali kepada misi hidup. Apa itu misi hidup, teman-teman? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beribadah. Ya. Naikin omset bukan karena pengen keren, pengen beribadah. Apa itu maksudnya? Bisa ngegaji banyak, bisa ngasih bonus banyak, bisa sedekah banyak. Jadi ketika sekarang ada pengusaha misalkan ya, jangan cuma sekedar naikin omset targetnya. Targetin sedekahnya pengen berapa setiap bulan. Dan kalau sedekahnya banyak, omset pasti banyak. Targetin zakatnya setahun pengen berapa. Targetin zakat malnya pengen berapa. Udah pasti gede nanti omsetnya. Jangan cuma sekedar duitnya doang. Di balik itunya yang harus kita pikirkan. Itu sanatnya nyampe ke sana gitu. Biarkan orang lain nyinyir, small test. Ah kamu mah jualan mulu, dasar mata duitan. Bilang, iya emang puas. Gua mata duitan, gua karena bukan sama duitnya. Gua pengen duit itu gue gunain untuk bisa bantu orang lain. Tadi detonator kebaikan. Gua pengen sedekah banyak. Terserah lu ngomong apa, terserah. Lu gak pernah ngalamin episode kayak gue gitu. Lu nyinyir terserah, peduli amat gitu kan. Yang penting gue berbuat baik. Gue nolong dia, gue nolong dia, gue nolong dia, gue nolong yang tadi, gue nolong yang barusan. Bukan karena nolong dia, gue nolong diri gue sendiri. Jangan pedean Anda ditolong sama saya. Gue lagi nolong gue sendiri. Pada saat saya mati, itu yang menjadi saksi buat saya. Intinya adalah teman-teman, mau akhiri sesi ini ya. Kalau Anda pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen dapat pertolongan dari Allah, semuanya harus diperbaikin. Dari episode tadi yang saya 1 sampai terakhir, utang saya lunas, Allah berikan saya kesempatan hidup kembali, sehat teman-teman. Allah berikan saya kesempatan untuk kenal Anda, rezeki yang sangat berharga, berkenalan dengan orang-orang hebat, berkenalan dengan artis-artis teman-teman. Barusan saya ketemu sama artis luar biasa, pencetak banyak artis, udah ini jam 10 saya meeting dengan artis juga. Itu Masya Allah, gak pernah terpikir. Tapi tadi teman-teman, kalau kita berada di jalan Allah, Allah bakal nuntun kita. Kalau kita melenceng, sudah siap-siap aja. Maka bersyukur Anda berada di sini di masjid ini adalah bagian dari kebahagiaan, dari rezeki yang Allah kasih buat kita semua. Itu aja mungkin teman-teman dari saya, ya, tidak ada sesi tanya jawab karena waktunya sudah malam. Semoga sesi kita hari ini, malam ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin dekat dengannya. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah subhanaka la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.